Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuriddin wad dunya wa nusalli wa nusallimu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Para asatidzah dan ikhwah sekalian yang berbahagia, masih ada tanda-tanda kehidupan ya. Insya Allah masih bisa diam atau bergerak. Baik, mungkin kita awali ya, meskipun waktu kita sangat singkat, mungkin hanya sekitar 1 jam sudah dengan diskusinya ya. Karena itu materinya saya potong kompas. Ya, ada satu yang belum kita buka tadi tentang jajak pendapat. Sampai yang 11 bisa? Oh, tamam, insyaallah. Lebih longgar. Ya, ini tentang yang jajak pendapat kedua. Ya, kita refresh dulu barangkali ada jawaban masuk. Ya, tambah 1 orang ternyata. Nah, ini pertanyaan ada kaitannya dengan materi tadi. Jadi sekaligus merefresh sebelum kita sambung ke 2 bahasan berikutnya yang kita ringkas ya. Karena memang tidak sebesar persoalan dalam masalah ketuhanan. Kapankah Allah menciptakan anaknya Nabi Adam? Ya. 10% menjawab sebelum Nabi Adam ada. Nah, sudah jelas ya dari tema tadi, nggak mungkin Allah menciptakan anaknya Nabi Adam sebelum Nabi Adamnya ada. Karena kalau sudah diciptakan saat itu, mestinya sudah muncul anaknya Nabi Adam itu. Tapi kan belum mungkin. Ya. Kalau menciptakan makhluk sebelum Nabi Adam, ya dia bukan anaknya Nabi Adam. Maka al-qaul qaulul jumhur. Yaitu setelah Nabi Adam ada, barulah Allah menciptakan anaknya Nabi Adam. Kalau dengan logika atau konsepnya Asy'ariyah bagaimana jawabannya? Azali. Ada jawaban lain? Jadi seorang dai sunnah itu harus ngerti bagaimana bicara mewakili ahlul bid'ah juga. Tapi secara akurat. Gitu. Ya, jangan di asal tembak aja. Wah, Asy'ariyah itu bilang Allah ada di mana-mana. Setelah antum tanya, nggak ada yang bilang Allah ada di mana-mana. Jadi ternyata selama ini salah paham. Itu adalah kaulnya Jahmiyah dan sebagian Mu'tazilah. Ya. Itu pun kadang-kadang tidak seperti yang kita pahami. Ya. Ternyata rata-rata Asy'ariyah mengatakan, bukan mengatakan Allah ada di mana-mana. Jadi kita juga tidak boleh at-taqawwul hatta ala ahlil bid'ah, hatta alal yahud wan nasor. Ibnu Taimiyah pernah ketika di penjara itu beliau membantah, ya, seseorang itu kalau bicara atau menghakimi Yahudi Nasrani itu dituntut adil. Apalagi menghakimi orang muslim begini. Kata beliau. Nah, termasuk keadilan itu adalah kita tidak nataqawwal alal ghair, mahamakana hadal ghair. Ya. Apa kira-kira kalau konsep menurut konsep Asy'ariyah? Tadi 1 jawaban azali, silakan. Nah, ini bicara anak Adam, bukan Adamnya. Ya. Gak apa-apa, sudah jam 9 soalnya. Artinya kapan? Ya, berarti setelah Nabi Adam juga. Ya, setelah Nabi Adam. Nah, ini jawabannya lipas. Ya. Sama penciptaan anak Nabi Adam menurut konsep Asy'ariyah itu bukan azali, tapi setelah Nabi Adam. Cuma dia bentuk atau wujud penciptaannya tidak ada perbuatan apapun dari Allah. Tiba-tiba muncul saja. Dan itu dianggap penciptaan. Munculnya ciptaan dianggap penciptaan tanpa ada perbuatan mencipta. Saya tambahkan sedikit. Ya. Yang tadi azali itu irodahnya. Sudah menghendaki sejak azali, terus baru muncul. Ya. Maksudnya kan nyambung, begitu irodah ya langsung dilakukan perbuatannya.
Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, nyambung semua. Arada, kemudian qala kun, kemudian yakunul makhluk al mukawwan. Nah, ini ya. Jadi apa namanya? Kadang-kadang jawaban yang sama belum tentu tafsirannya juga sama. Ya. Lalu ada satu konsep baru. Ya, dulu Abul Hasan Asy'ari seperti itu, tegas-tegas mengatakan al-fi'lu huwal maf'ul, ya, at-takhliq huwal makhluk. Lalu ada upaya memperbaiki konsep ini, kok kayak nggak masuk akal. Apa konsepnya? Lahir istilah, mungkin antum pernah dengar, ta'alluq. Ta'alluq, ta'allaqo ya ta'allaku. Ta'alluqon, apa? Keterkaitan. Apa maksudnya? Irodahnya sudah lama, kudrohnya sudah lama, ya. Tapi ta'alluq tanjizinya itu baru setelah Nabi Adam ada tadi. Jadi baru teng gitu setelah Nabi Adam ada. Nah, berarti ada sesuatu yang baru. Kata mereka enggak. Ta'alluq ini syai'un adami. Ya. Atau ta'alluq ini amrun adami. Sesuatu yang perkara yang dianggap sebenarnya enggak ada, ya, hanya hubungan saja. Kalau begitu nggak terjadi apa-apa, sama saja. Ya, mau dibungkus ta'alluq, ya kalau ta'alluqnya ternyata tidak ada, ya sama saja. Nah, salah satu tokoh yang membantah ini adalah siapa? Abu Abdillah Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi itu salah satu yang mengkritisi konsep Asy'ariyah terkait dengan ta'alluq ini. Walaupun di buku-buku awal, ya, beliau justru memperjuangkan itu. Beliau katakan nggak mungkin ada muta'allaq, ya, bihi atau muta'allaq ini muncul hadis tapi ta'alluqnya nggak ada. Ya. Kalau betul-betul itu adalah penyebab dari munculnya anak Adam tadi, maka penyebabnya ya sesuatu yang memang ada, wujudi, bukan adami. Dan itu tidak lain adalah ada pada diri Allah. Ya, perbuatan itu tadi, perbuatan menyengaja untuk mencipta. Ya. Kalau dalam mungkin nggak dalam satu waktu itu di depan kita ada dua takdir. Ada dua apa? Ada dua takdir. Ada dua takdir. Iya. Dan Ya. kita memilih salah satu. Nah, ini kembali ke masalah takdir, ya. Jadi takdir yang di Lauh Mahfuz itu hanya satu pilihan. Makanya juga kita sampaikan, ya, kalau ada asatidzah yang mungkin salah ucap dalam masalah seperti itu. Ada salah satu ustadz salah ucap, takdir itu pattern katanya. Ya, bisa milih ini, bisa milih ini. Ya, bahkan Ustadz Zakir Naik juga begitu. Takdir itu seolah-olah guru sudah tahu muridnya ini bakalan lulus atau tidak lulus. Kalau hanya sudah tahu, itu belum beriman kepada takdir. Karena derajat mengimani takdir itu ada 4, atau diringkas jadi 2. Pertama adalah tahu, kemudian yang kedua apa? Dicatat, ya. Yang ketiga dikehendaki, masyiah. Yang keempat diciptakan. Kalau hanya seperti konsep tadi, ya, pattern atau konsepnya Dr. Zakir Naik, ya, itu kan berarti hanya Allah mengetahui saja, mengetahui bahwa si A nanti akan milih itu. Terus siapa yang bikin dia memilih? Ya, makhluk halus. Nggak ada. Yang bikin dia memilih ya Allah. Yang menciptakan kehendak dalam diri dia itu ya siapa lagi kalau bukan Allah? Ya, kita kadang-kadang misalnya coba antum perhatikan dalam diri antum sendiri, rasakan. Ini karena akidah Ahlus Sunnah itu gampang sekali dicerna. Ya, secara akal masuk akal, secara nas jelas, terus secara perasaan mudah sekali. Asalkan kita tahu pemahamannya secara benar, ya, tidak salah memahami perkataan para ulamanya. Kita tiba-tiba ingin keluar misalnya, ya. Coba antum rasakan, atau antum ingin melihat ke sana, antum ini menggerakkan sesuatu, ya. Kehendak ini antum merasakan tiba-tiba muncul begitu saja dalam diri antum, atau antum rencanakan? Tiba-tiba muncul kan? Seandainya pun antum rencanakan, untuk berencana itu kan juga butuh kehendak. Sama, kehendak untuk merencanakan itu nanti ujung-ujungnya ada kehendak yang muncul dalam diri antum yang bukan by rencana antum. Apa ini sejalan dengan itu kulun muyassarun lima khuliqa lahu, kaitannya? Ya, benar.
Ya, tapi saya sambungkan dulu ini. Ketika kehendak itu muncul, ada penciptanya nggak? Pasti ada, karena dia ada, jadi dia harus ada yang mengadakan. Nah, tentu penciptanya itu Allah. Nah, begitulah Allah menciptakan perbuatan manusia. Manusianya sudah diciptakan, jelas kita imani itu tanpa ragu. Kekuatan dalam diri manusia, ada yang menciptakan atau tidak? Ada. Siapa? Allah juga. Ya. Kemudian peluang, kesempatan atau kondisi, ya, ketika seorang berbuat apa-apa, kalau kondisinya tidak mendukung, dia tidak mampu, kan begitu. Siapa yang mengkondisikan ini? Allah juga. Ya. Kemudian pas akan dilakukan, kan orang muncul kehendak. Nah, siapa yang menciptakan kehendak ini? Allah pasti. Dengan cara itu kemudian adanya manusianya, ada kekuatannya, badannya sehat, ya. Ada kondisinya mendukung, tidak ada halangan. Misalnya kita mau berjalan ke depan, tidak ada tembok yang menghalangi, ya. Sehingga itu dimungkinkan. Kemudian ada kehendak. Ini semuanya adalah ciptaan Allah, dan itu menyebabkan terjadinya perbuatan. Dengan cara itulah kita menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbuatan hamba. Maka hasilnya itu juga ciptaan dari Allah Ta'ala. Terus apa bedanya dengan Jabariyah? Jabariyah beda jauh, ya. Jabariyah itu mengatakan yang melakukan perbuatan itu bukan kita, Allah. Jadi dalam teorinya Jahm bin Safwan, teorinya Abul Hasan al-Asy'ari, ya, termasuk juga teorinya Al-Baqillani, ya, tapi agak mending dikit, itu dikatakan semua fa'il itu Allah. Jadi fa'ilu as-shalah waz-zakah was-siyam itu Allah. Fa'ilu zina was-sariqah, ya, wal fawahish itu semuanya juga Allah dalam akidah ini. Wala'iyadzubillah, ya. Kenapa? Nah, tadi salah di konsep-konsep dasar. Ada penyamaan antara fi'il dengan maf'ul. Lalu di sini ada penyamaan antara fa'il dengan khaliq. Khaliq sama dengan fa'il. Karena khaliqnya Allah, maka fa'ilnya juga Allah. Tidak dianggap fa'il itu sesuatu yang berbeda dari khaliq. Perhatikan kalau akwal ulama mutaqaddimin, ya, dan akwal salaf. Mereka akan mengatakan simpel sekali bahasanya, tapi Masya Allah maknanya. Apa? Mereka mengatakan af'alul ibad makhluqah, ya. Perbuatan para hamba itu diciptakan oleh siapa? Oleh Allah, ya. Artinya siapa fa'ilnya? Al-ibad. Jadi kita harus bisa membedakan antara pelaku dengan pencipta. Kalau gagal membedakan itu, bukan main kekacauan yang timbul, ya. Tadi kita harus membedakan antara fi'il dengan maf'ul, ya. Maka kita pun harus membedakan antara fa'il dengan khaliq. Khaliq itu yang menciptakan, sehingga ciptaannya ini terpisah dari diri pencipta, sesuatu di luar dirinya, ya. Sesuatu yang ba'inun minhu. Adapun fa'il, ya, fa'il ini pelaku dari perbuatan itu. Perbuatan itu ya disandang oleh si pelaku ini, dan dialah yang akan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Maka kalau kita bisa menetapkan bahwa fa'il dari sholat itu adalah manusia, ya manusia ini akan mendapat pahalanya. Kalau fa'il dari mencuri adalah manusianya, ya dialah yang juga akan menerima balasannya, karena yang akan bertanggung jawab atas perbuatan adalah fa'il, bukan khaliq. Ya, cuma kan tiba-tiba muncul iradah, ya, dalam manusia yang memunculkan atau yang menciptakan adalah Allah, kan? Ya. Iradah itu gitu. Nah, sekarang gini, ini ada khamar, ya, kemudian muncul iradah dari dirinya, yang mana iradah ini dari Allah SWT, Allah yang memunculkannya, dan Allah yang menciptakannya. Kemudian dia minum khamar. Kemudian dia masuk neraka karena minum khamar. Ya, bukan karena menciptakan iradah. Kan begitu. Karena minum. Karena melakukan minum khamar. Kalau dia punya ikhtiar nggak untuk menolak? Makanya iradahnya muncul. Kemudian dia nggak mau melakukan. Bisa nggak dia? Namanya iradah itu ya mau melakukan.
Ya dia mau melakukan, tapi bisa nggak dia menolak iradah yang muncul dalam dirinya yang diciptakan Allah itu? Ya, iradah itu kan artinya mau. Iya mau. Nah, karena dia mau maka dia dihukum. Gitu loh. Jadi tidak ada istilah dipaksa. Orang dipaksa itu kan saya nggak mau tapi disuruh. Ya, disuruh itulah dipaksa. Ayo, kalau nggak diancam. Tapi manusia punya khiyar nggak di sini? Khiyar apa tuh? Pilihan. Pilihan untuk melakukan atau tidak. Melakukan atau tidak, iya. Punya pilihan. Tapi menghendaki atau tidak, ya, menghendaki atau tidak, dia tidak punya pilihan karena kehendak itu bukan ciptaan dia. Ya, tapi menghendaki untuk melakukan perbuatan atau tidak menghendaki itu adalah pilihan itu sendiri. Ya, apakah orang punya pilihan untuk berkehendak? Ya berkehendak itu sendiri adalah memilih. Gitu. Karena dia memilih minum khamr maka dia dihukum, kan gitu. Karena dia memilih minum khamr sama dengan karena dia menghendaki minum khamr. Gitu. Jadi manusianya itu memang yang memilih, tapi pilihan dia itu adalah ciptaan dari Allah. Ya, pertanyaannya gini ya, kehendak yang muncul itu, dia dulu yang memilih kehendak itu, atau memang Allah yang menciptakan kehendak itu? Allah yang menciptakan kehendak itu. Jadi, kalau Allah yang menciptakan kehendak itu, berarti dia nggak memilih. Ya, dia nggak memilih bagian, dia berkehendak. Dia memilih sama dengan dia berkehendak. Paham ya? Jadi memilih, kata-kata memilih itu sama dengan berkehendak. Saya memilih untuk pindah ke sana, sama dengan saya berkehendak untuk pindah ke sana. Nah, hukuman atau tanggung jawab itu dikenakan kepada pelaku yang menghendaki perbuatannya, bukan kepada yang mendesain itu. Ya. Mirip dengan misalnya kalau kita lihat, ya, kalau ada misalnya film kartun lah. Ada apa dulu zaman kecil itu ada Tom dan Jerry. Jerry kan suka ngerjain Tom. Ya kan, suka jahil dengan Tom. Ketika Jerry-nya bersalah, maka akal kita paham nanti yang kena hukuman ya si Jerry, bukan sutradaranya. Bukan sutradaranya, karena sutradara itu mendesain secara lengkap dan total. Di balik desainnya itu ada hikmah-hikmah besar. Ya. Lalu secara parsial yang akan kena hukumannya adalah yang memang dijadikan melakukan keburukan. Yang dijadikan melakukan keburukan inilah yang dia akan menerima. Apakah dia dipaksa? Enggak, dia menghendaki. Orang dipaksa itu kan berarti tidak menghendaki. Ya, misalnya antum tidak mau minum khamr, tapi dipaksa. Keterpaksaan ini menjadi uzur antum tidak jadi dihukum. Tapi karena antum yang mau, ya karena mau itu maka dihukum. Karena diberikan kemauan itu nanti diberikan hukuman. Jadi pertanyaan ini sebetulnya sering tertuju kepada keadilan, ya. Dan mempertanyakan kalau gitu ngapain Allah menciptakan kehendak buruk, kan begitu? Sama dengan pertanyaan malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, artinya ataj'alu fiha man tuqaddirahu yafsudu fiha. Sama dengan pertanyaan malaikat, apa jawaban Allah Ta'ala? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya tahu apa yang saya lakukan. Artinya apa? Itu malaikat kan bertanya, apa sih alasannya? Apa hikmahnya? Malaikat tidak memprotes bahwa ini tidak adil, ya. Tapi apa hikmahnya? Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya apa? Hikmahnya ada, jangan khawatir, ya. Tapi belum tentu saya beritahu. Belum tentu saya beritahu. Dalam salah satu athar dari Nabiullah Musa alaihissalam ini disebutkan, ya, pertanyaan tentang hikmah dari suatu takdir. Jawabannya adalah itu rahasiaku. Artinya apa? Pasti ada hikmahnya, jangan khawatir, ya. Tapi belum tentu kita diberikan pengetahuan, ya. Tapi kita mengerti prosesnya tadi. Siapa yang mencipta, apakah perbuatan yang dicipta atau tidak, kehendak ini dicipta atau tidak, itu pasti ada alasannya. Lalu para ulama bekerja menggali sebatas yang bisa mampu oleh manusia. Antara lain apa? Ya misalnya iblis lah, contoh yang paling gampang.
kenapa Allah menciptakan iblis? Kan Allah sudah tahu bahwa iblis ini nanti akan membangkang, ya kan? Kemudian yang menciptakan kehendak dalam diri iblis juga Allah sendiri, gitu. Yang menyuruh untuk sujud juga Allah sendiri, gitu. Kenapa kok di ini? Pasti banyak hikmah di balik itu. Antara lain untuk sebagai ujian bagi orang yang beriman. Ya, orang yang beriman kalau tidak diberikan, ya sama seperti tadi kisah, kalau tidak ada yang berlaku jahat, ya terus yang satu berlaku baik, yang baik ini akan memerangi yang jahat sehingga menang, sehingga tampak kelebihannya. Ya. Kalau semuanya baik tidak ada cerita itu. Maka salah satu jawaban Ibnul Qayyim dalam Syifaul Alil, ya, makhluk yang baik semua itu sudah ada juga diciptakan oleh Allah, malaikat. Ya. Jadi udah ada versi yang baik semua. Ya, jangan khawatir. Antum ini kebetulan versi yang ada baik, ada buruknya. Tapi dua-duanya mengandung hikmah yang besar. Kita tidak bisa bilang cerita, ya ini walaupun hanya dunia film kartun, cerita Tom Jerry itu menjadi buruk hanya gara-gara di situ ada tokoh yang jahat. Ya. Justru dengan adanya tokoh jahat itu menjadi unik, ya, dan menjadi tampak keindahan atau kebijaksanaan sang pencipta untuk mengatur nanti kemudian membalas yang baik, ya. Kan tidak mungkin seorang yang baik dibalas, ya, karena dia memerangi pihak yang jahat kalau pihak jahatnya nggak ada. Ya. Kita nggak ada pahala jihad memerangi kaum kufar, ya, kalau kaum kufarnya nggak ada. Yang seperti itu sama seperti malaikat, makanya tidak ada pembalasan model seperti pada manusia. Dunia yang versi baik semua itu endingnya juga beda dengan yang campuran seperti ini. Nah, itu. Ya, silakan. Ya. Ini mungkin lebih penting ya menjawab iskalat waqiah daripada tema yang mungkin belum tentu. Ya, silakan. Ya, by design semua. Kalau kurang beradab, ya kita menggunakan istilah yang umum. Allahu khaliqu kulli syai'. Jangan Allahu khaliqu kulli syarr. Itu yang kurang beradab. Ya. Kita masukkan dalam bahasa yang umum. Nah, itulah yang digunakan oleh Al-Qur'an. Ya. Khalaqu kulla syai'in faqaddarahu takdir. Apakah kemaksiatan itu syai'? Syai'. Maka masuk di sini, gitu. Ya, silakan. Apa masih ganjar? Pertama, kita kan ketahui kodok kauni, kodok syar'inya. Ya. Kalau dari sisi hikmah, kenapa Allah menciptakan syaitan sudah jelas. Ada kodok kauni dan kodok syar'i dengan pembagiannya. Kaitannya dengan ya semua yang terjadi pasti Allah kehendaki. Tapi yang masih iskal di saya tadi, kaitannya dengan di mana peran manusia di sini. Dan kalau kita mengatakan Allah khaliqu kulli syai', ketika kita kembalikan kepada ayat yang lain, "Namilu kulla syai' bi amri rabbiha." Ya, kaitannya dengan ayat ini bagaimana? Karena yang saya pahami selama ini, ini yang mungkin apakah saya salah paham? Ya, kan kita selalu ceramah kita sampaikan. Pokoknya Pak, Allah perintahkan yang baik-baik. Yeah. Kalau Bapak terjadi yang buruk, tobat kepada Allah. Tapi jangan diniatkan melakukan yang buruk. Ya. Kemudian Bapak usaha saja. Nanti Allah semua yang putuskan akhirnya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Ini saya terus terang masih bingung menangkap ini. Ya baik, ini ada 2 poin saya lihat tadi ya, yang yudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Tapi ternyata ada yang disisakan. Ya. Tapi kalau Allahu khaliqu kulli syai' itu semuanya selain Allah. Ya, tidak masuk di kulli syai' itu Allah pasti ataupun sifat Allah. Nah, ini semuanya. Kenapa? Karena tidak ada pilihan lain. Kalau ada sesuatu yang tidak diciptakan Allah, ya, terus siapa yang menciptakan? Gitu. Kemudian kalau tidak ada yang menciptakan sama sekali, bagaimana dia bisa ada?
Nah, itu. Bagi dia mencakup keseluruhan. Lalu poin yang kedua tadi Ustaz, apa terakhir tadi antum menyampaikan? Kaitannya dengan sebagai manusia ini perannya di mana? Oh ya. Kita tidak ingin mengatakan manusia seperti wayang saja. Warna wayang tidak punya kehendak. Ya, semua tergantung dalangnya. Ya. Nah, ini mirip dengan versi Bayi the Sen tadi. Ya, jadi gini, wayang itu tidak punya kehendak, maka kita bukan wayang. Dalang tidak bisa menciptakan kehendak pada diri wayang, sehingga wayang tidak dihukum apa-apa. Ya, dia hanya alat saja. Pertanyaannya gini, ya. Kehendak ada dalam diri kita. Kehendak itu sudah tercipta ya. Tapi ketika ada tamat, kemudian muncul kehendak atau meminum, yang memunculkan itu Allah. Iya, betul. Ya kan? Betul. Nah, apakah orang ini punya pilihan? Itu masalahnya. Kembali lagi. Nah, makanya sebentar, satu-satu ya. Apakah orang ini punya pilihan? Itu sebenarnya sama dengan apakah orang ini punya kehendak? Nah, seperti itu. Ketika kehendak itu muncul, yang memunculkan kehendak itu adalah Allah. Mungkin pertanyaannya, apakah ada kemungkinan lain? Iya. Bahwa orang itu ya menolak penciptaan Allah adanya kehendak dalam dirinya. Ya tidak mungkin. Kalau Allah sudah menghendaki untuk menciptakan keinginan itu dalam diri seseorang, ya dia tidak mungkin menolak, ya, melawan pencipta. Itu ketika Allah menciptakan keinginan buruk dalam diri iblis, tidak ada kemungkinan lain, pasti keinginan buruk itu akan ada. Nah, jadi sebetulnya pertanyaan soal keadilan, bukan soal apakah mungkin ini diciptakan selain Allah. Ya, karena itu sudah jelas jawabannya. Jadi kita lihat gini, keadilan itu apa? Nanti ada Asy'ariyah punya versi, Ahlussunnah punya versi. Kita bicara yang benar-benar aja lah. Ya. Adil itu artinya wad'u kulli syai'in mawdi'ahu. Dalam bahasa yang lain, i'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu. Jadi adil itu ada kaitannya dengan hak. Kan gitu. Punya kaitan dengan punya hak dulu. Nah, ketika haknya ditunaikan itulah adil. Ketika haknya ditaksir, dizolimi, itu namanya tidak adil atau zolim. Ya, sekarang kita tanya, kertas yang putih masih kosong, apakah dia punya hak untuk harus ditulisi puisi? Jangan ditulisi surat permintaan peminjaman spray misalnya. Tidak ada haknya, ya kan? Sehingga ketika kita nulis apa saja di kertas itu bebas, tidak melanggar keadilan. Karena tidak ada hak dari kertas itu yang didolimi. Punya kain ketika masih bahan baku, kan dia tidak punya hak apa-apa. Mau jadikan sarung, jadikan baju, jadikan kopiah, jadikan keset. Adil nggak? Adil, karena tidak ada wewenang siapapun yang hak siapapun yang dilanggar. Tapi kalau dia sudah jadi kopiah, ini ada haknya, Ustaz. Kalau sudah jadi kopiah, jangan jadikan keset diinjak-injak. Itu tidak adil. Ya. Sama seperti orang botak. Ya, orang botak. Boleh nggak dia apakah rambutnya punya hak? Tidak ada, karena dia tidak punya rambut. Tapi kalau dia sudah punya rambut, dalam hadis mangkana lahu syar falyukrimhu. Rambut ini sudah punya hak ketika dia sudah tumbuh. Ya. Tapi sebelum tumbuh tidak ada kewajiban antum untuk menumbuhkan rambut itu. Ya. Sama seperti jenggot punya hak untuk dipelihara misalnya. Kalau nggak tumbuh ya nggak ada kewajiban untuk menumbuhkan. Ya. Bahkan rambut ini dilarang untuk koza. Apa koza itu? Koza itu memangkas sebagian, meninggalkan sebagian yang lain. Ya. Tidak diperlakukan secara rata dan adil. Dia punya hak. Maka bicara tentang keadilan itu mau tidak mau harus bicara dulu soal hak dan kewajiban. Ya, hak terkait dengan kewajiban. Sebentar saya lanjutkan dulu. Sekarang begini, satu makhluk ketika dia pertama kali diciptakan, ya, bahkan dia masih berupa bahan baku, entah tanah, entah api. Ya, api atau tanah ini apakah punya hak
untuk dijadikan makhluk yang soleh atau makhluk yang tidak soleh? Apakah dia punya hak? Tidak ada. Jadi ketika Allah melihat api kemudian dijadikan sebagai makhluk yang tidak soleh, apa keadilan yang dilanggar? Tidak ada. Ya. Ketika Allah menciptakan manusia dari tanah, ya, dari semula dia tanah saja, belum punya hak apa-apa, kemudian diciptakan menjadi makhluk, nah, itu betul-betul terserah Allah mau dijadikan orang baik ataupun orang buruk. Sama seperti ketika janin dalam perut. Nah, itu kan mulai ditentukan garis takdirnya, syaqiyun au sa'idun. Sudah ditentukan sejak dia masih belum punya hak apa-apa. Ya, belum punya hak apa. Kapan dia punya hak? Nah, ini yang membedakan Ahlussunnah dengan Jabariyah antara lain. Ketika dia sepanjang hayat itu melakukan kebaikan, disitulah dia punya hak. Punya hak untuk hadis Mu'adz. Tentu Salafiyin sudah paham semua ini. Hadis pertama dalam Kitabut Tauhid. Ma haqqullahi 'alal ibad, apa? Aya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Terus ada enggak hak hamba? Apa kalimatnya? Enggak, ucapan pertanyaannya Mu'adz radhiyallahu anhu. Wa ma haqqul ibadi 'alallahi idza fa'alu dzalika. Kalau sudah melakukan ibadah dan tauhid, barulah dia punya hak. Apa haknya? Allah, bukan. Allah yu'adzibahum. Tidak dimasukkan neraka, tidak diadab. Jadi kalau seseorang beribadah sepanjang hayat, di sini baru dia punya hak. Tapi haknya pun yang penting nggak masuk neraka. Makanya masuk surga itu adalah tafaddulan minallah. Ya. Hak antum itu kalau ibadahnya tamam ya sesuai kemampuan manusia, itu yang penting nggak masuk neraka. Ya. Adapun dimasukkan surga itu bonus. Gitu. Bonus karena amalan antum tidak sepadan dengan amalan saya juga, amalan siapa saja, bahkan amalan Rasulullah SAW, ya. Illa ayyataghammadaniyallahu birahmatihi. Semua jawabannya sudah ada sebetulnya dalam Quran Sunnah, tinggal kita kadang kurang menggali, ya. Dan sudah digali oleh para ulama, tinggal kita kurang baca, gitu. Ya. Jadi kapan seseorang itu punya hak atas Allah? Nah, pertama adalah kalau dia melakukan tadi tuntutannya dulu dilakukan, baru dia punya hak. Nah, atau yang kedua, Allah Ta'ala sendiri yang mewajibkan dirinya. Nah, salah satu yang perlu kita hindari adalah bias dari ilmu kalam mengatakan la wajiba 'alallah. Ya kan ada begitu. Allah itu tidak ada kewajibannya, tidak wajib melakukan apa-apa. Kok ada orang bisa mau memberikan kewajiban kepada Allah? Loh, bukan orang yang mewajibkan kepada Allah, itu adalah Allah sendiri. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Ya, Allah mewajibkan dirinya untuk menolong orang yang beriman. Artinya apa? Allah memberikan hak kepada orang yang beriman untuk ditolong. Kalau orangnya sudah beriman kemudian tidak ditolong oleh Allah, disitulah terjadi kezaliman. Ya, dan itu tidak mungkin. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Allah yang sendiri mengharamkan dirinya melakukan kezaliman. Gitu. Ya, jadi itu satu. Jadi jawaban yang dasar yang sangat jelas. Yang kedua, kita sedikit masuk lebih dalam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, ya, dan sangat serasi kalau kita dalami. Ternyata di balik itu, ya, orang pun tidak ditakdirkan oleh Allah untuk berdosa, mencuri, berzina, naudzubillah, atau misalnya apa, dosa yang populer, apa? Membunuh orang yang tidak layak dibunuh dan seterusnya, ya. Tidak akan ditakdirkan seperti itu kecuali sebagai balasan dari dosa yang sebelumnya. Fabidzulmin minal ladzina hadu, apa? Haramna alaihim. Lanjutannya? Ya. Jadi dengan dosa-dosa itulah maka kemudian Yahudi ini dihukum dengan cara apa? Hatinya digelapkan. Sehingga dia karena hatinya sudah gelap, dia akan melakukan dosa
berikutnya. Maka dosa berikutnya itu sebetulnya adalah hukuman dari dosa yang sebelumnya. Yang kadang-kadang seringkali dosa sebagai hukuman ini lebih berat kadarnya dibanding dosa penyebabnya. Dan itu biasa, tidak melanggar keadilannya. Allah memberikan hukuman yang lebih keras daripada yang sebelumnya. Seperti halnya orang berdosa di dunia mungkin hanya 1 jam ya, atau 1 tahun atau 1 abad, 1 dekade misalnya 10 tahun, tapi dihukumnya di neraka sepanjang masa. Itu tidak masalah karena yang berhak untuk menentukan kadar hukuman itu ya pembuat hukum itu sendiri, ya, peletak hukum itu sendiri. Nah, ini yang bahaya. Jadi kadang seseorang melakukan dosa, keluar kok santai saja ya, tidak ada ditabrak mobil, tidak ada anaknya yang meninggal, ya, tidak ada hartanya yang berkurang. Ini justru bahaya, karena sudah ada hukuman mengancam. Kalau hukumannya bukan berupa kehilangan harta atau kehilangan kesehatan, bisa jadi hukumannya adalah gelapnya hati yang membuat itu melahirkan dosa baru yang lebih besar. Rekening dosanya nambah, rekening dosanya nambah, ini nanti totalan jadi besar. Ya. Naudzubillah kalau sampai keimanannya pun menjadi hilang, dibuat menjadi murtad. Oleh karena itu bagian dari keadilan Allah ya, adalah ternyata Allah pun tidak menakdirkan seseorang berbuat dosa kecuali akibat dosa sebelumnya. Dosa sebelumnya ini juga akibat dosa sebelumnya terus sampai dosa pertama. Pertanyaan dosa pertama siapa yang menyebabkan? Kan begitu. Kata Ibnu Taimiyah, dosa pertama itu didahului dengan dosa yang bentuknya ketiadaan. Ketiadaan. Dan ketiadaan itu tidak ada penciptanya. Orang dia nggak ada. Sesuatu yang nggak ada kan bukan makhluk. Makhluk itu kan diadakan. Ya. Kalau dia nggak ada ya berarti apa dosa ketiadaan maksudnya? Ketiadaannya itu adalah ketiadaan iman dan ibadah. Atau ketiadaan ma'rifatullah dan ketiadaan ibadatullah. Sementara manusia ini dibuat, itu kan tujuannya apa? Beribadah. Nah, ada manusia yang dibuat, tapi sejak awal ya, dia walaupun diberikan fitrah, potensi saja, tapi dia tidak diberikan taufik atau hidayah untuk melakukan ibadah itu. Ketika dia tidak melakukan ibadah itu, manusia didesain untuk selalu berbuat atau berpikir. Karena itu kata Rasulullah, asdaqul asma apa? Harith wa hammam. Harith itu yang selalu berbuat, beraktivitas ya. Hammam itu yang selalu berangan-angan, berpikir. Jadi tidak bisa kosong. Kalau pikirannya tidak diisi keimanan, perbuatannya tidak diisi amal soleh, dia akan tetap berpikir dan berbuat, sehingga yang terjadi apa? Berpikir kekufuran, berbuat kemaksiatan atau dosa. Memang desainnya begitu manusia. Maka betul-betul di situ terlihat ketergantungan kita sama Allah. Ya. Karena kita sudah diciptakan dengan desain ini akan bergerak ini, akan berbuat, akan berpikir. Kalau setelah itu tidak diberikan oleh Allah hidayah, ya sudah dia akan jadi ciptaan yang buruk tadi. Nah, ketika dia tidak beriman, ya, kemudian tidak beramal soleh, maka dia pasti akan disebabkan oleh itu dia akan melakukan amal yang buruk. Nah, amal yang buruk ini dinisbatkan kepada dia karena dalam arti dia penyebabnya adalah dirinya. Diciptakan dalam kondisi memang yang kurang. Ya, diciptakan gampangannya menjadi standarnya itu menjadi makhluk bejat lah manusia itu. Sering sekali dalam Al-Quran, ya, zaluman jahulah. Innal insana lakafur, kan gitu ya. Itu sifat dasarnya. Memang manusia itu dijadikan buruk kecuali innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali yang kemudian disetting oleh Allah untuk menjadi baik. Ya. Makanya aksarun nas itu selalu buruk dalam Al-Quran. Nah, jadi kalau kita memahami hakikat kita menjadi mudah dan jelas. Oh, ternyata memang desain manusia itu untuk jadi buruk. Ya. Kecuali yang dijadikan baik. Jadi orang baik itu pengecualian. Pengecualian. Manusia-manusia yang baik itu orang-orang yang dikecualikan, bukan umumnya orang. Oleh karena itu jangan ikuti orang umumnya orang. Karena memang umumnya orang itu pada dasarnya adalah buruk. Gitu.
Nah, orang baik ini pengecualian, itulah yang diberikan hidayah oleh Allah. Beda dengan malaikat. Dosen malaikat beda lagi. Nah, gitu. Kalau kita paham bahwa bahkan untuk menakdirkan menakdirkan dosa pun Allah tidak begitu saja menakdirkan dosa, tetapi berdasarkan penyebab sebelumnya, ya, sampai kemudian tadi awal penciptaan dia dibiarin kosong. Nah, pertanyaannya sama. Ketika manusia sudah diciptakan dalam kondisi buruk, ya, dalam kondisi punya potensi buruk, apakah dia berhak untuk diberikan hidayah pas di awalnya itu? Kapan? Siapa yang berikan hak itu? Tidak ada. Allah tidak pernah mengatakan kamu berhak mendapatkan hidayah. Ya. Allah tidak pernah mengatakan bahwa setiap manusia itu berhak mendapatkan hidayah dalam arti hidayah keimanan. Ya, cuma masalahnya ini dikasih hidayah, ini tidak dikasih hidayah. Pilih kasih. Nah, apa salah ini? Kenapa akhirnya dia tidak dapat hidayah? Karena tidak dapat hidayah dia masuk neraka. Ya. Apa salah dia sebenarnya? Enggak. Ketika dia di awal dia nggak salah apa-apa. Dia baru salah itu karena perbuatan dosa yang pertama. Nah, dan disitulah Allah memilih-milih hamba. Makanya Allah itu memang pilih kasih. Ya. Dan pilih kasih itu bukan selalu istilah yang buruk. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Yang milih itu kan Allah. Milih ini masuk yang buruk, ini masuk yang baik. Ya. Proses penyampaian pemilihannya bisa dengan melalui percontohan. Misalnya Nabi Adam disuruh memilih sejemput dzurriyahnya, yang ini ilal jannah, ya, yang ini ilan nar. Kan begitu. Memang pada saat dipilih seperti itu dia belum punya hak apa-apa. Ya. Belum punya hak apa-apa. Allah itu baru memberikan seseorang hak untuk mendapatkan hidayah adalah ketika dia sudah melakukan keimanan dan ketakwaan. Hidayah itu baru diperoleh ketika seseorang sudah bertakwa. Jadi seseorang berhak mendapatkan hidayah adalah manakala dia sudah bertakwa. Dan bahkan bukan hanya bertakwa biasa, tapi termasuk orang yang sabar. Ya. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya, ketika dia menjalani proses ini barulah dia berhak untuk mendapatkan hidayah berikutnya. Ya. Itu pun ya, dia sejak awal bisa beriman dan bertakwa itu kan juga tidak mungkin tanpa hidayah dari Allah. Jadi hidayah yang pertama itu betul-betul tafaddulan minallah, diberikan oleh Allah tanpa kita ini berhak. Maka terserah Allah. Nah, itu seringkali ditekankan dalam Al-Quran. Wallahu yahdi mayyasha wa yudhillu mayyasha. Itulah maknanya. Artinya apa? Yudhillu mayyasha itu dengan cara tidak diberikan hidayah. Dia otomatis akan tersesat. Karena memang settingannya itu dia akan oleng, miring, tersesat kecuali dirawat, kan begitu. Dan itulah karakter hampir seluruh makhluk di alam semesta. Kalau kita punya mobil ya, kalau kita punya mobil bagus baru, terus dibiarin begitu saja di depan rumah, ya, tanpa dirawat, ya, dia otomatis makin lama akan rusak, ya, karena dia membutuhkan pihak luar yang merawatnya. Ibaratnya seperti itulah manusia. Bahkan ini ternyata juga berlaku ya menurut penelitian para saintis ke alam semesta. Ya, planet, kemudian bintang ya. Itu kalau dibiarkan tidak ada yang mengatur jalannya, dia lama-kelamaan akan hancur ya. Bahkan api yang panas matahari misalnya lama-kelamaan akan redup. Kalau tidak terus-menerus ada sumber yang menyebabkan dia terus hidup. Nah, dan itu norma umum di ciptaan Allah ya, bahwa semua itu akan berujung buruk kalau tidak ada yang merawat, memelihara. Ya, misalnya gini, Ustaz. Ya. Seseorang dihukum karena perbuatannya, ya kan? Dari proses perbuatan itu terjadi, kapan ikhtiar manusia sebagai dia manusia itu terjadi? Ketika diciptakan kehendak tadi. Ya, kehendak itulah pilihan. Jadi
dia memilih atau tidak, itu Allah yang menciptakan. Dia memilih untuk melakukan ini ataukah melakukan ini, nah itu Allah yang menciptakannya. Lalu ketika dia sudah memilih, di sini dia punya tanggung jawab. Lalu perhatikan orang yang melakukan kemaksiatan, ya, waliyadzubillah, itu dia merasa memang menyukai kemaksiatan itu, kan begitu. Kalau orang tidak suka minum minuman keras, ya dia tidak akan minum. Ya kalau sadar, kan begitu. Kehendak kemudian rasa suka ini sama. Ada yang menciptakan atau enggak? Ya, ada yang menciptakan, yaitu Allah. Makanya wa zayyanahu, awal ayatnya Ustaz? Awal ayatnya. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Caranya adalah dengan menciptakan rasa suka, lalu rasa suka ini berbuah kehendak. Kan gitu. Kehendak ini berbuah perbuatan. Prosesnya begitu. Dan itu natural. Wa karroha ilaikumul fusuqa kufra wal fusuqa wal isyan. Caranya dengan menciptakan rasa tidak suka. Ketika sudah diciptakan rasa tidak suka kepada kemaksiatan, lalu diciptakanlah kehendak untuk menjauhi kemaksiatan. Sebaliknya juga begitu. Orang berbuat kemaksiatan, itu pertama dia muncul rasa suka terhadap kemaksiatan. Terus kalau rasa suka ini sudah menguat, menghendakilah. Ya, kalau sudah menghendaki ya akan dilakukan. Kalau sudah seperti itu maka dia layak untuk mendapatkan pertanggungjawaban. Ya. Walaupun yang menciptakan bukan dirinya. Gitu. Karena kembali lagi hukuman itu secara keadilan adalah diberikan kepada pelakunya. Ya. Bukan kepada pencipta dari yang melakukan itu. Ya. Cuma boleh nggak kita mengatakan Allah menciptakan kehendak untuk meminum khamar dan menciptakan juga kehendak untuk tidak meminum khamar. Kemudian manusialah yang memilih antara meminum atau tidak gitu. Nah, pilihan manusia itu siapa yang menciptakan? Ya. Jadi yang pertama itu namanya apa? Yang pertama itu namanya syariat. Ya. Syariat itu menyuruh kita tidak minum khamr, ya, mengancam dengan dosa kalau minum khamr. Itu yang disebut dengan takdir syar'i. Nah, tapi yang kauni itu pas pelaksanaannya itu, dia akan milih yang mana. Nah, itu tentu ada yang ngatur kan? Tentu ada yang ngatur. Tidak ada mungkin ada jawaban yang lain. Tapi syahidnya tidak boleh kan, kesimpulannya ihtijaj. Nah, ihtijajnya yang tidak boleh. Ya. Ihtijajnya yang tidak boleh. Kenapa? Karena dia betul-betul melakukan itu dengan kesadaran, ya, dengan rasa suka, dengan kehendak. Walaupun kesadaran, rasa suka, kehendak ini ada yang nyiptain. Ya. Yang dibahas oleh dalam hukuman, ya, orang bersalah kemudian dihukum, itu membahas ada motivasinya enggak? Kalau dia memang bermotivasi untuk itu, yang suka, menghendaki dengan kesadaran sendiri, ya dia layak untuk dihukum. Kalau kita bicara takdir, ya itu sesuatu yang lebih luas. Dia dihukum neraka itu juga takdir, sama saja. Dan tidak ada orang bisa keluar dari takdir Allah, gitu ya. Nah, jadi takdir itu tidak berguna untuk membahas soal udzur dan hujjah. Ya. Hujjah hujjah dalam arti udzur. Ya, saya tidak layak untuk diginikan. Itu kan hujjahnya orang musyrikin. Lau sya'allahu ma asyrakna wala aba'ana. Ya memang kalau Allah enggak menghendaki kalian jadi musyrik, ya enggak akan jadi musyrik. Tapi itu tidak berguna untuk membuat kalian tidak jadi dihukum. Karena hukuman itu akan diberikan kepada yang melakukan secara sadar. Kalian sudah melakukannya dengan sadar, ya sudah layak untuk dihukum secara keadilan, ya, hubungannya seperti itu. Iya, makanya pemahaman qadar ini sangat luar biasa penting, ya, khususnya di zaman sekarang. Orang suka berpikir yang aneh-aneh. Dulu ada takdir memang kejam. Itu kan berarti menghina Allah Ta'ala sebagai pihak yang kejam.
gitu. Nah, dan di situ pentingnya kita mengkaji ini ya, tapi harus mengkaji dengan ulama yang betul-betul mendalami itu. Ya contohnya seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Beliau menjabarkan dengan detail dan dengan bahasa yang kuat ya. Jangan cari yang ulama belum terbukti, belum disaksikan oleh banyak ulama lain mendalami persoalan itu, karena bisa salah satu poin sudah bisa salah kemana-mana. Ya. Seperti tadi jawaban ya, mohon maaf dari Dr. Zakir Naik, ya Allah menakdirkan kamu itu, masya Allah sudah tahu kamu nanti milih apa. Itu kan tidak menuntaskan jawaban. Terus pas saya milih, ini ada yang ngatur atau tidak? Kan itu sebetulnya ditanyakan ya, bukan hanya sekedar tahu atau tidak tahu. Nah, termasuk kata jaber. Jaber ini juga sebetulnya istilah yang ambigu ya, mujmal. Dulu ada dua ulama tabi'in, yang satu kalau tidak salah Imam Al-Auza'i, yang satu Az-Zubairi. Ya, Az-Zubairi mengatakan Allahu akdaru atau Allahu a'la atau a'zam atau ajal min ay yajbarul ibadah. Ya, artinya dia menafikan jaber. Ya, beliau menafikan jaber. Tapi kata Auza'i beda. Beliau tidak menafikan jaber. Beliau hanya menolak istilah jaber. Ya, mengatakan kholako atau jabala ya, atau qaddaro atau qodo. Kita gunakan istilah itu, jangan gunakan istilah jaber. Ya, waktu itu belum terkenal ada sekte Jabariyah, Qadariyah dengan pembagian yang populer saat ini. Ya. Nah, itulah sikap yang lebih pas. Sama seperti ada istilah apakah Allah jism atau bukan jism. Jawaban kita tidak perlu gunakan istilah itu. Jangan terjebak ke salah satu pilihan, karena istilah itu tidak ada di Quran, dinafikan maupun diisbat. Atau kalaupun ada, ya dia agak ambigu, seperti istilah jabar. Allah punya nama apa? Al-Jabbar, kan gitu. Asli ada hubungannya dengan jabar. Kemudian ada salah satu riwayat athar, jabarul ibadah ala ma aroda. Alladzi jabarul ibadah ala ma aroda. Ada jabar. Ya, tapi maksud di sini adalah tadi qadha dan qadar. Nah, maka beliau lebih memilih istilah itu, dan ini suatu dua mauqif salafi dari ulama di era tabi'in ya, yang bisa kita pilih. Yang paling bagus adalah seperti sikap Auza'i. Kalau ada istilah-istilah yang ambigu, jangan langsung diterima, jangan langsung ditolak, jangan langsung diterima. Nah, seperti pernyataan tadi, apakah manusia punya pilihan atas perbuatannya? Kalau yang dimaksud pilihan itu adalah kehendak, iya, memang manusia menghendaki perbuatannya, dan dia menghendaki mau ke sini ataukah ke sini ataukah ke sini. Ya. Tapi kalau maksud dari pilihan itu adalah bisa nggak dia mendesain perbuatannya di luar kehendak Allah, nah, kan gitu ya. Itu tidak mungkin. Ma kana lahumul khiyaratu. Mereka tidak punya pilihan untuk apa dijadikan Allah begini ataukah begini. Itu hak semata-mata dari Allah. Nah, seperti itu ya. Ini kepanjangan. Silakan Ustaz. Ya, saya ingin menambahkan, ini juga menjadi bahan diskusi tentang kisah Sayyidina Umar dengan Abu Ubaidah bin Jarrah ketika terjadi penyakit menular Ta'un, di mana Umar pergi ke sana, tidak masuk gitu ya. Sehingga ditanya oleh Abu Ubaidah, kenapa tidak ke sini gitu kan. Kemudian Umar menjawab dengan istilah farorna min qadarillah ila qadarillah. Ya, jadi Khalifah Umar akan pindah ya. Kemudian tidak jadi datang ke Syam, ya, tidak jadi datang ke Syam yang terkena taun. Kata Abu Ubaidah, afarorta min qadarillah ya Amirul Mukminin. Kata beliau, farorna min qadarillah ila qadarillah. Ya, silakan. Seolah-olah gitu, Allah menyiapkan buat takdir. Kalau kamu memilih ini, maka akan berlaku takdir baik selanjutnya. Kalau kamu memilih takdir ini, maka kamu akan berlaku takdir selanjutnya. Dan juga berkaitan dengan ayat Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Jadi ketika memilih takdir yang syukur, maka dia akan berakhir ke surga gitu. Kalau dia memilih kekufuran, maka akan berakhir ke neraka. Kemudian yang terakhir, di surga itu ternyata
tempat kita itu sudah disiapkan, tempat di surga dan tempat di neraka. Ya. Ketika kita masuk ke neraka, naudzubillah ya. Sehingga ada istilah nahnul warithun. Kami mewarisi tempat-tempat di surga. Sebagian ulama mengatakan itulah tempat-tempat yang sebenarnya akan ditinggali oleh penghuni neraka yang tidak jadi masuk ke surga. Gitu. Nah itu gimana tuh? Ya, jadi di sini sebentar satu-satu saja. Ya, itu kaitan dengan pertanyaan saya pertama tadi. Apakah mungkin di satu waktu ada dua takdir? Ya kan? Ini satu waktu nih. Umar tadi kan nafirru min qadarillah ila qadarillah itu satu waktu ya. Kita lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Pertanyaan saya itu awalnya gitu. Mungkinkah dalam satu waktu di depan kitanya ada dua takdir gitu. Dan kita yang memilih. Ketika kita memilih yang baik kita masuk surga, ketika kita memilih yang buruk kita masuk neraka gitu. Pertanyaannya mungkinkah dalam satu waktu ada dua takdir? Ya. Jadi jawabannya kembali ke hadis tentang takdir ya. Kataballahu maqadirul khalqi ya. 50 alfi sanatin qabla ayakhluqas samawati wal ardi bi 50 alfi sanah. Di situ semua takdir dicatat. Ya. Allah mengatakan kepada kolam uktub. Ya. Lalu kolamnya bertanya apa yang ditulis? Uktub apa? Ma huwa kainun ila qiyamis saah. Jadi takdir yang dicatat semua itu adalah ma huwa kainun. Bukan ma huwa ghairu kain. Bukan apa yang tidak akan terjadi. Yang dicatat itu adalah apa yang terjadi. Ya, dalam satu waktu yang terjadi itu kan hanya satu. Tidak mungkin terjadi orang duduk sekaligus nggak duduk. Ya, nggak mungkin. Kalau sekarang nggak duduk nanti duduk, nah itu beda lagi. Itu dalam dua waktu yang berbeda. Jadi yang dicatat, yang kita sebut sebagai takdir Allah yang sudah dicatat itu hanya satu saja, yaitu apa yang akan terjadi, bukan pattern, ya, bukan pilihan-pilihan yang belum jelas yang mana. Seperti orang jual beli belum jelas ini harganya 100 apakah 200. Enggak, yang akan ditulis itu adalah yang akan terjadi. Pada kenyataannya akan terjadi, itu jawaban. Jadi takdir itu adalah ma huwa kain. Ya. Dan itu pun yang ditulis hanya sampai hari kiamat. Ya. Apa yang setelah itu sudah diketahui oleh Allah, tapi belum tentu sudah ditulis. Nah, sekarang kita bahas yang sudah ditulis. Nah, nyambung ke pertanyaan tadi ada 3 poin ya. Pertama, inna hadainahus sabila fa imma syakiran wa imma kafuro. Allah sudah menunjukkan dia jalan. Apakah Allah sudah menunjukkan? Sudah. Ya, ditunjukkan ini jalan yang menuju kebaikan ya. Ini jalan menuju keburukan. Ya. Fa imma kafuran apa syakiran dulu? Apa? Imma syakiran wa imma kafuro. Ketika dia bersyukur ataupun dia kafir, ada nggak yang mentakdirkan dia supaya syukur atau kafir sesuai dengan tadi catatan itu? Apakah sudah dicatat? Nanti dia pilih yang mana ini? Sudah dicatat, ya kan? Sudah dicatat. Jadi menunjukkan jalan bahwa ini jalan ke sana, ini jalan ke sana itu satu urusan. Ada kemudian nanti milih yang mana itu urusan lain. Ya, itu sudah ditakdirkan dia nanti dia akan milih ini nih, gitu. Ya, dia akan milih ini. Sama seperti tabbat yada Abu Lahab. Ya, sudah disebutkan nanti dia akan milih untuk tetap mengingkari masuk neraka. Kalau dia lebih berkuasa dari Allah, dia akan oke, saya beriman. Sehingga Qur'annya batal kan gitu. Tapi nggak mungkin karena Allah sudah mendesain bahwa Abu Lahab ini akan tetap pada kekufurannya. Gitu. Jadi itu soal hidayah ya. Kemudian soal 2 kursi yang sudah disiapkan. Nah, ini bagian dari hikmahnya Allah dan bagian dari keunikan pengaturan Allah terhadap alam semesta, manusia, bahkan sampai nanti hari akhir. Semua orang yang diciptakan diberikan 2 tempat. Ya. Ada 2 maq'adain, maq'adun fil jannah wa maq'adun finnar. Ya. Sengaja diberikan 2 tempat supaya apa? Nanti diwarisi oleh yang nggak jadi ke situ, oleh yang tidak ditakdirkan untuk masuk ke situ. Itu. Jadi adanya 2 tempat itu tidak menunjukkan bahwa Allah tidak menentukan dia ini nanti masuk mana. Allah juga sudah menentukan. Ya. Sama seperti Allah memberikan antum 2 calon akhwat. Ya.
Antum masih dalam posisi milih, belum jelas ini. Gitu. Ya, dua-duanya masih boleh halal ya. Ya kan? Tapi nanti antum akan milih satu. Ini karena dari tampangnya akan milih satu. Kalau pun dua ya bergiliran lah. Dalam satu waktu milih satu kan begitu. Atau mau akad langsung dua. Nah, jadi diberikan dua tempat itu ada bagian dari keunikan, tidak bertentangan dengan bahwa dia sudah ditentukan tadi syakiyun au sa'idun, itu bukan ditulis di sini ya fulan ibnu fulan imma syakiyun imma sa'idun. Itu sama aja nggak nulis apa-apa. Ya. Tapi belum amaro bikat bi arba'i kalimat itu ya sudah ditentukan, si A syaki, si A sa'id, itu sudah ditentukan. Nah, oleh karena itu maka mudah memahami perkataan Umar bin Khattab. Beliau ini kan dalam posisi akan datang ke Syam. Beliau datang ke Syam dan baru akan masuk, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ketika beliau tidak jadi, itu pasti juga Allah sudah menakdirkan dia tidak jadi. Ya, dia pulang lagi. Gitu. Dan Allah tidak menakdirkan dia dua takdir, satu pulang, ya, satu masuk, sehingga ada dua takdir bertentangan. Gak mungkin Allah menghendaki dua hal yang bertentangan untuk satu waktu, ya, itu mustahil. Sama seperti tadi pertanyaan, tidak mungkin menghendaki menciptakan batu yang bukan batu. Pasti hanya salah satu saja. Karena memang begitulah makulnya apa yang namanya irodah. Ya, idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Bukan yaqulu lahu imma antakun wa imma alla takun. Ya, kemudian dianya milih. Gitu. Ya pasti sudah kun. Ya sama seperti halnya berfirman kepada api kuni bardan wa salaman. Tidak mungkin apinya menjadi tidak bardan dan salaman. Ya. Dan ketika menakdirkan seperti itu pasti akan terjadi. Nah, ya Allahu alam. Ini antum bisa mendalami persoalan itu. Salah satu buku yang sangat saya anjurkan ya Syifaul Alil. Ya, fi masail hikmati wal qada'i wal qadari wat ta'lil. Ya, atau semacam itulah. Ya, silakan Ustaz. Saya sambil izin minum. Ini juga ditakdirkan Allah. Nah, memang antara Jabariyah sama Ahlus Sunnahnya agak tipis gitu pemahamannya. Mungkin dengan antum paparkan perbedaan antara Jabariyah sama Ahlus Sunnah dalam konsep khawar dan iqab mungkin saja. Gimana ke Jabariyah? Jadi Jabariyah dalam sawab wal iqab itu salah sejak mendefinisikan keadilan. Keadilan menurut Jabariyah wa minhumul Asy'ariyah, dan Asy'ari mengaku sendiri para tokohnya bahwa aliran mereka adalah aliran Jabariyah. Jabariyah atau Jabriyah. Baca misalnya Al-Amidi, ya, Ar-Razi mengakui bahwa ini aliran Jabariyah, tapi Jabariyah mutawassithah. Jabariyah moderat. Jabariyah Nusantara. Jabariyah moderat. Yang ekstrim itu yang Jahm bin Safwan. Kenapa? Jahm bin Safwan tidak menetapkan adanya kasab. Tapi kalau Asy'ari menetapkan adanya kasab. Ketika ditanya apa itu kasab, katanya kasab itu hamba ini punya kudrah atas perbuatannya. Ya. Menetapkan adanya kudrah, sementara Jahmiyah tidak menetapkan kudrah. Ya. Bahkan dia mengatakan Allah bisa disifati kudrah karena kudrah itu enggak ada di makhluk. Nah, artinya apa? Jahmiyah tidak menetapkan adanya kudrah pada makhluk, sementara Asy'ari menetapkan adanya kudrah. Lalu ditanya, kudrah ini punya pengaruh enggak terhadap perbuatan si hamba itu? Enggak punya, kata. Terus apa bedanya qadir dengan tidak qadir? Kalau sama-sama tidak punya pengaruh. Itu. Jawabannya karena manusia itu bisa membedakan secara doruri, secara pasti, ya secara ilmu doruri. Dia ini berbuat sadar atau tidak sadar. Tidak sadar itu misalnya tiba-tiba kita jatuh, ya. Itu kan tidak dikehendaki. Itu di luar kudrah. Nah, yang membedakan kudrah. Tapi ini bukan jawaban yang memuaskan. Karena tetap pertanyaannya, kalau tidak ada pengaruhnya, ya sama saja antara nggak ada. Ya.
Lalu pengertian dari kasab, ini saya cerita soal kasab di Asy'ari. Sebenarnya kasab ini istilah di Quran, istilah di bahasa ya. Jadi kalau seorang ulama mengatakan wal abdu kasibun atau muktasibun, bukan berarti dia Asy'ari. Ya. Karena istilah kasab itu istilah yang biasa. Ya. Sering disebutkan di dalam Al-Quran, bahkan ada istilah kasaba dengan iktasaba. Ya, kasaba disandingkan dengan iktasaba, biasanya kasaba ini untuk yang baik-baik. Iktasaba untuk yang buruk-buruk. Kasaba itu adalah melakukan perbuatan yang punya impak, punya dampak ke dia berupa manfaat atau madorot. Itulah iktasaba ya, atau kasaba. Tapi di dalam teori Asy'ariyah atau kasbul Asy'ari itu, kasaba ini adalah muqaranatu ya, al fi'li atau al hadas ya, bi mahallil qudrah. Jadi adanya keberiringan antara terjadinya perbuatan dengan penyandang kemampuan. Qudrah muhdahta. Artinya ada iringan antara hamba ini mampu dengan dia apa? Berbuat. Gampangannya apa? Bagi konsep Asy'ari, Allah itu menciptakan pada diri hamba ini perbuatan bareng dengan qudrahnya. Maka tidak heran ada istilah ya, termasuk dalam maqalat Islamiyin bahwa hamba itu tidak mampu, la yastati'u ayyaf'ala syai'an qabla ayyaf'alah. Besok ada bahasan akidah tahawiyah, ada sedikit singgungan mengenai hal ini ya. Dianggap bahwa seorang hamba itu tidak mampu melakukan perbuatan sebelum dia melakukan. Jadi pas bareng dengan melakukan. Bagaimana dengan ayat walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Istita'ah ini pas melakukan haji atau sebelumnya? Sebelumnya. Maka salah satu kuncinya adalah ahlu sunnah itu menetapkan dua bentuk istita'ah. Istita'ah ketika akan sebelum dilakukan perbuatan, dan ini manatut taklif. Ini yang membuat seseorang wajib atau tidak wajib. Kalau tidak punya qudrah, la wajiba ma'a al-ajzi, kan begitu ya. Tapi kalau punya qudrah, nah dia kemudian wajib melakukan perbuatan itu. Nah, karena seperti itu berarti dia punya kemampuan. Dan kemampuan ini punya pengaruh. Cuma pengaruhnya itu, kemampuannya itu, lalu prosesnya itu semuanya adalah atas desain dari Allah Ta'ala. Ya, termasuk kehendaknya. Makanya wa ma liman syaa minkum ayyastaqim. Dia ada masyiah, sehingga masyiah ini menjadikan dia istiqomah ya. Tapi masyiahnya dia ini tidak muncul begitu saja tanpa ada penciptanya. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbil alamin. Jadi Allah menghendaki dia untuk berkehendak. Maka dia pun berkehendak. Karena dia berkehendak maka dia pun melakukan perbuatan. Nah, gampangnya itu Ustaz. Terjawab belum? Maksudnya sebentar. Belum sebenarnya. Di Jabariyah itu manusia berhak diikut dan iya saya lupa tadi poinnya. Karena salah mendefinisikan keadilan ya. Jadi keadilan bagi Jabariyah itu at-tasarruf fi kedoliman bagi Jabariyah itu at-tasarruf fi mulkil ghair. Itu saja, bukan memenuhi hak atau kewajiban, tapi at-tasarruf fi mulkil ghair. Karena alam semesta ini milik Allah, maka apapun yang mau dilakukan Allah adil lah. Tetap adil. Berarti mustahil betul Allah itu zalim, kan begitu? Karena semua yang dilakukan Allah ini memang milik Allah semua. Ya. Berarti kalau Allah, nah ini kelihatan bedanya. Kalau Allah mentakdirkan seseorang sejak kecil sampai dewasa selalu melakukan kebaikan, lalu kemudian dimasukkan neraka, bagi Jabariyah itu adil. Karena milik Allah, terserah mau diapain. Ya. Tidak ada hak kewajiban. Ya, gampangannya orang punya kain, dia buat jadi kopiah, terus dia injak jadi keset. Adil saja menurut konsep Jabariyah, karena itu milik dia, terserah dia lah. Gitu. Ya. Tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan moral maupun norma maupun rasa keadilan. Nah itu Jabariyah. Ya. Makanya murni bukan hamba itu tidak punya hak apa-apa atas Allah. Konsepnya Jabariyah. Ya. Kalau ahlu sunnah, hamba itu punya hak-hak tertentu atas Allah, tapi Allah sendiri yang mengatur
hak tersebut. Ya, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin misalnya, berarti orang beriman punya hak untuk ditolong. Ya. Wa ma haqqul ibadi 'alallahi idza fa'alu dzalika haqquhum 'alaihi alla yu'adzibahum. Ya. Punya hak kalau sudah bertauhid, punya ibadah, diselamatkan nanti di akhirat itu punya hak. Ya. Tapi yang memberi hak itu ya Allah Ta'ala sendiri. Makanya masuk akal kalau ada hadis inni haramtu dzulma ala nafsi. Artinya apa? Sebetulnya Allah mampu melakukan kezaliman. Ya. Punya kemampuan untuk melakukan kezaliman kalau mau. Tapi Allah sudah menyatakan tidak akan mau melakukan itu. Ya, sehingga menjadi pelajaran bagi kita fala tadzalamu. Sebagaimana Allah walaupun sangat mampu ternyata tidak zalim, apalagi yang kita-kita ini. Kita-kita yang lemah ini masa mau zalim? Allah yang maha mampu aja tidak zalim. Itu hadis qudsi tersebut. Ya, barangkali itu Ustaz ya. Silakan. Boleh nggak kita menganalogikan ini ya? Seorang petani itu kan dia menyemai padi, ada yang tumbuhnya bagus, ada yang tidak, ada yang mati gitu. Ya. Ibaratnya yang tumbuh bagusnya orang soleh, yang mati ini yang orang-orang yang tidak soleh. Tidak soleh ya. Masuk neraka gitu ya. Jadi sebelum ini diciptakan semua, Allah tuh sudah mendesain apa yang akan terjadi dan Allah tahu mana yang akan jadi, mana yang enggak gitu. Ya, benar. Ya. Jadi Allah sudah tahu ini akan masuk surga, ini tidak. Kemudian Allah sudah menciptakan dalam diri manusia sebelum dia diciptakan ada kudrah di dalam dirinya, ada iradah dalam dirinya, dan Allah Sebentar, sudah tahu. Allah menciptakan dalam diri manusia sebelum dia diciptakan itu, Bu? Nah, maksudnya gini, kan tadi kolam itu kan menulis kan? Oh, mencatat, ya. Nah, mencatat berarti catatan takdir itu sudah ada sebelum sesuatu itu diciptakan. Iya, benar. Betul ya? Dan Allah tahu bahwa si fulan ini dia akan memilih surga dan fulan ini akan memilih neraka, ya. Dicatatlah kita semua ini takdir itu. Setelah itu dicatat, maka yang terjadi setelah itu adalah hanya ibaratnya putaran kaset aja gitu. Memutar seperti yang ada di Lauh Mahfuz. Ya, jadi ibaratnya kaset ini diputar ulang. Jadi yang terjadi di dunia sekarang ini sebenarnya putaran ulang dari kaset yang sudah ditulis di Lauh Mahfuz itu. Bisa nggak seperti itu? Artinya ini dalam rangka untuk menunjukkan apa? Berarti ya semuanya udah Iya, itu seperti dalam hadis apa namanya? Apa awal hadisnya ya? Pokoknya maknanya hadis yang sangat terkenal, saya lupa. Jadi apakah kita berbuat itu seperti yang sudah tercatat ataukah tidak? Jawaban Rasulullah ya sepertinya sudah tercatat. Ya. Tuwiyatis suhuf wajab jafatil qalam. Apa? Ya, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kan gitu. Memang yang akan terjadi ini akan persis mengikuti apa yang sudah dicatat. Itu benar. Berarti tidak ada perubahan lagi. Tidak ada perubahan karena uktub ma huwa kain tadi dan huwa sayakun. Nah, akan terjadi. Nah, tapi yang penting untuk ditekankan di sini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa takdir itu tidak sebatas diketahui dan dicatat. Tapi juga dikehendaki. Makanya ada martabah masyiah. Ya. Kemudian ada martabah al-khalq. Yaitu khalq dengan masyiah itu satu rangkaian. Karena kunnya kan bentuknya kun fayakun ya, aroda terus mengatakan kun, kemudian dia terjadi sesuai dengan yang sudah dicatat, yang sudah diketahui oleh Allah Ta'ala. Makanya tadi tidak ada dua takdir untuk satu hal dalam satu waktu ya. Kita saja yang karena nggak tahu ya, nggak tahu saya ini nanti ditakdirkan apa ya, ditakdirkan husnul khotimah ataukah ditakdirkan su'ul khotimah, sehingga kita menganggap itu masih dua kemungkinan. Ya, masih dua pilihan. Padahal sudah ditentukan nanti akan yang terjadi itu apa. Gitu ya. Ya, silakan. Tadi jenengan mengatakan bahwa Allah sudah menciptakan kehendak iroda dalam setiap diri manusia. Bukan sudah menciptakan, pas dia mau melakukan perbuatan maka Allah akan menciptakan kehendak dalam diri manusia sehingga dia melakukan
perbuatan itu. Nah, tadi saya hampir sama pikiran dengan Ustaz ini apa? Jadi ada satu ayat Ustaz. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Faman syaa falyakfur, ya. Nah, di sini kan ada jawab dan syarat Ustaz. Ya. Seakan-akan itu adalah amalul ikhtiyari. Ya memang masyiah itu ikhtiar. Nah, jadi ketika sudah berarti kan Allah sudah memberikan definisi kehendak, tetapi silakan kamu, ini saya sudah menciptakan baik buruk nih. Ya. Kamu milih nih. Sudah menunjukkan baik buruk. Saya sudah menciptakan iman dan kufur. Nah. Silakan kamu milih. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Ya benar. Tingkat kecilnya begitu. Nah, kemudian manusia tersebut memilih di antara, ya sudah, kalau saya pengen kufur nanti pasti resikonya masuk neraka. Ya. Masuk sudah. Apa seperti itu bagi? Itu benar dan tidak bertentangan dengan yang kita sampaikan. Oh, berarti betul. Ya, dan tidak bertentangan. Memang faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Tapi tadi wa ma tasyauna illa ayyashallahu rabbul alamin. Makanya liman syaa minkum ayyastaqim. Silakan siapa yang mau istiqomah. Ya kan? Tapi antum enggak akan bisa istiqomah kecuali ya, dari taufik dari Allah. Ya. Coba kita baca ayat lengkapnya ya. Jadi Al-Quran itu Masya Allah tidak ada yang bertentangan. Benar semua asalkan memang dari Al-Quran. Ya, mana ini? Nah ini. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Ya kan? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Terus ada ancamannya. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashfil wujuha bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Lanjutannya, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ada juga janjinya. Sebagaimana orang kafir ada ancamannya, orang beriman juga ada janjinya, ada iming-imingnya. Ini diberikan kepada yang menghendaki kekafiran, ini yang diberikan kepada yang menghendaki apa? Keberimanan ya. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtimul anhar yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wa yalbasuna thiyaban khudram min sundusi wa istabraqim muttaqiina fiha 'alal araa'iki ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Sama ya. Lalu di ayat yang sebelumnya wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu. Ada iradah. Ya. Ada penetapan bahwa orang-orang ini punya iradah. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan sampai maunya iradah yang berbeda. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Perhatikan Ustaz, satu potongan ayat terakhir ini yang sebelum kata wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, apa kata Allah? Wala tuti man aghfalna qalbahu. Siapa yang membuat dia lalai? Bukan aghfalna qalbahu. Allah. Jadi yang membuat dia seseorang itu lalai juga Allah. Makanya yudillu mayyasha itu. Ya. Wattaba'ahu wa kana amruhu furuta. Jadi memang silakan siapa mau ke sini, siapa mau ke sini. Siapa mau milih sini, siapa mau milih ini. Silakan siapa menghendaki ini, siapa yang menghendaki ini. Tapi di balik itu ya, dia tidak akan terjadi menghendaki ini ataukah itu kecuali dari desain Allah tadi. Dan itu bukan dua hal yang bertentangan. Maka takdir itu jangan dipertentangkan dengan syariat. Dan inilah paruh kedua dari buku Tadmuriyah membahas soal itu. Yang pertama itu soal asma dan sifat. Ya, sampai agak panjang. Yang kedua adalah soal hubungan dan keselarasan antara qadar dan syariat. Adanya syariat itu enggak bertentangan dengan takdir. Makanya kita punya konsep qadha kauni dan qadha syar'i. Ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Artinya apa? Allah sudah mengqadha bahwa kalian jangan mensekutukan Allah. Tapi ada enggak orang yang mensekutukan Allah? Banyak. Jadi kadang qadha maksudnya syariat, kadang qadha maksudnya kejadian. Apa bedanya? Bedanya yang satu terkait dengan mahabbah, yang satu terkait dengan masyiah. Ya, ada mahabbah, ada masyiah. Kalau ada aliran mutakalimin tidak menetapkan Allah punya mahabbah, rusak semua konsep ini. Ya.
Jadi tidak ada bedanya antara wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah dengan qadha yang artinya dia dijadikan begini atau begini. Karena dia hanya menetapkan iradah saja, tidak menetapkan adanya mahabbah pada diri Allah. Yang ditetapkan justru kalam nafsi. Ya. Kalam itu dalam teori Asy'ariyah ya, dan Asy'ari itu salah satu tokoh yang walaupun mutakallimin, beliau termasuk tokoh yang disiplin dengan istilah. Ketika kalam pada diri Allah bagi beliau adalah kalam nafsi, beliau juga sama, manusia yang dianggap kalamnya kalam nafsi. Jadi ketika kita bicara, pembicaraan atau ungkapan ini bagi Asy'ari bukan kalam. Itu adalah ibarah. Anil kalam. Hanya satu kalam aja. Beliau bahkan tidak membedakan kalam nafsi, kalam lafzi. Itu kan Asy'ari belakangan ya, yang ingin mencoba memperbagus citra madhabnya. Sehingga ada kalam nafsi, kalam lafzi. Bagi Asy'ari enggak, kalam itu ya satu, nah yang nafsi itu. Sementara ungkapan ini ibarah anil kalam. Terus kalam itu apa? Kalam ini katanya sesuatu dalam diri yang bukan ilmu, ya, bukan pengetahuan, bukan wawasan, bukan iradah, bukan kehendak, ya. Terus apa? Pokoknya ada namanya kalam, yaitu tuntutan, amr dan nahi, tapi tidak berupa ucapan. Ya. Apa itu? Ya mestinya kan kehendak, gitu. Atau sebetulnya yang dimaksud adalah perasaan, ya, rasa suka agar dia melakukan ini. Rasa suka agar dia tidak melakukan ini. Itulah sebenarnya kalau kita sudah menetapkan 3 sifat itu, baik untuk manusia maupun untuk Allah ya, sesuai dengan kedudukan masing-masing, kita menetapkan ada pengetahuan, kita menetapkan ada perasaan, dan kita menetapkan adanya kehendak. Lalu 3-tiganya ini menjadi amal qaulul qalbi dan amalul qalbi, sudah tuntas konsepnya. Ya, jadi sudah terbahas semuanya. Lalu dengan mudah kita membedakan Allah menyuruh iblis sujud, tapi Allah juga menakdirkan iblis tidak mau sujud. Yang satu berkaitan dengan mahabbah. Allah suka seandainya iblis itu sujud. Ya. Tapi Allah tidak menghendaki itu karena ada hikmah lain yang lebih disukai oleh Allah. Jadi kembalinya ujung-ujungnya wa anna ila rabbikum al-muntaha. Ujung-ujungnya akan kembali kepada iradah Allah, mahabbah Allah ya. Dan juga masyiahnya Allah yang tidak perlu lagi ditanya alasannya mengapa. Nah, tadi masalah soal takdir itu kan seperti itu. Sudah mentok ini dikehendaki Allah. Ya, karena dibalik itu karena dia yang disukai Allah. Sudah antum jangan tanya lagi kenapa Allah menyukai itu. Itu sudah alasan yang paling mentok. Ya. Jangan tanya lagi kenapa Allah suka menciptakan Nabi Adam. Itu tidak perlu alasan. Tidak perlu alasan, itu sudah masyiah itu kadang-kadang perlu alasan. Kenapa Allah menghendaki itu? Oh, karena Allah suka agar begini. Ada tujuan, ya. Dan ini salah satu perbedaan Jabariyah dengan Ahlussunnah. Jabar itu tidak menetapkan Allah punya tujuan. Dan itu banyak orang tidak tahu. Banyak orang mengaku Asy'ari tapi dia menganggap Allah berbuat ada tujuannya. Jadi sebetulnya ma'asyir awamil Asy'ariyah bahkan ba'du ulama'ihim itu sebetulnya tidak mengikuti ya, doktrin-doktrin Asy'ariyah secara lengkap. Contohnya yang seperti ini. Orang Asy'ari tapi menganggap Allah berbuat ada tujuannya. Bagi Asy'ari tidak ada tujuan, karena tujuan itu menunjukkan kelemahan. Ya kan? Kalau punya itu kehendak untuk menuju tertentu, nah dia terikat, butuh kebutuhan ya, menjadi ada keperluan tadi. Ya mirip pokoknya dianggap apa yang dilakukan Allah kalau ada maksudnya, ada tujuannya, maka berarti butuh dengan maksud atau tujuan. Maka jangan sampai ada begitu. Ya, sama seperti jangan beristiwa di atas arsy. Kalau beristiwa di atas berarti butuh dengan arsy. Padahal sama sekali tidak ada tuntutan pelaku ya, satu pihak atau satu pelaku itu kalau melakukan perbuatan ya, lalu ada tujuannya, ada maf'ulnya, ada objeknya, berarti dia butuh dengan itu, kan tidak mesti. Enggak mesti ya. Butuh itu kalau dia menjadi tidak lengkap tanpa itu. Tafadhol Ustaz. Tafadhol Ustaz.
Ya, wa ma khalaqtul jinna illa jinna wal insa illa liya'budun, di situ ada lam. Ya. Lamnya ini menunjukkan tujuan penciptaan jin dan manusia, ya, yang itu arahnya adalah ke iradah syar'iyah tadi. Jadi tujuan dalam arti itu sesuatu yang disukai Allah, bukan mesti dikehendaki. Ya, disukai Allah kalau jin dan manusia semuanya menyembah Allah, tapi Allah tidak menghendaki itu terjadi secara lengkap. Jadi illa liya'budun, agar mereka, agar atau supaya, ya, dalam arti sebuah tuntutan, ya, Allah menciptakan jin dan manusia sambil menuntut mereka, meminta mereka, ya, dan suka kalau mereka melakukan itu, yaitu menuntut untuk beribadah. Tapi kemudian Allah hanya menjadikan sebagian saja yang beribadah kepada Allah. Itu Ustaz. Jadi kalau kita tadi sudah membedakan antara mahabbah dengan iradah, dengan masyiah, di sini jelas, ya, lamnya itu kaitannya dengan mahabbah. Adapun kaitannya dengan masyiah, yang dijadikan Allah untuk betul-betul beribadah kepada Allah hanya sebagian saja, sebagian jin dan manusia. Maka kaitannya ayat itu tadi adalah dengan syariat. Artinya apa? Wahai jin dan manusia, menyembahlah kepada Allah. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Itu perintah. Tapi nanti betul-betul dia menyembah atau tidak, nah, itu kembalinya ke masyiah. Barangkali itu Ustaz. Ya. Ya, sini dulu Ustaz. Masih ada waktu nggak? Ya, itu dia nih Ustaz. Jadi waktu kita tinggal tinggal atau lebih? 20 menit. Tinggal 20 menit. Oh, sementara kita belum masuk di bias mantik dan mistisme walaupun sedikit. Jadi atau kita batasi ini aja. Dua poin. Oke, ya, kasih hak ke judul Ustaz. Ya. Biar kita nggak zolimi. Kita berikan haknya dulu. Ya, kasih haknya dulu, judulnya dulu. Ya. Iradatul insan itu mu'athirah fi fi'il Allah. Iya, mu'athirah. Tapi laisa bistiqlal. Iya. Yang membuat dia bertasir juga Allah. Nah, gitu ya. Sama seperti kita makan kemudian kenyang gitulah. Iya. Ya, jadi intashkuru yashkuruhu lakum wa intakfuru. Terus terang ini masalah-masalah pelik ya saat itu. Tapi saya punya keberanian karena memang sudah 15-an tahun bergelimang dengan persoalan ini. Ya. Dan ketika dapat pernyataan ulama di situ rasanya lega. Saya tadi berpikir begitu ternyata benar. Gitu ya. Betul. Ada tazkiyah dari akwal ulama. Dan insya Allah semua yang saya katakan tadi bisa dibuktikan dari akwal beberapa marji yang saya sebutkan tadi ya. Silakan Ustaz. Tafadhol. Karena kehadiran mereka. Ya. Itu ada sebabnya kan? Maksiat. Ya, jadi Allah menakdirkan mereka melakukan perbuatan buruk. Lalu perbuatan buruk ini ditakdirkan Allah sebagai sebab dia mendapatkan hukuman. Maksudnya sebab Allah mentakdirkan mereka masuk neraka atau karena kekatan mereka itu ada sebabnya dan takdirnya. Iya, jadi gini Ustaz. Ketika Allah mencatat tadi, pertama kali mencatat di Lauh Mahfuz bahwa si A akan melakukan ini gitu. Tadi kan menjelaskan bahwa memang ayat yang terkait bahwa makhlukul jinah tadi ya. Iya. Itu karena iradah syariah Allah ya. Menghendaki bahwa jin manusia itu ibadah Allah. Yeah. Tetapi takdir Allah menghendaki sebagian masuk neraka. Sebagian beribadah, sebagian tidak. Ya. Sebagian beribadah, sebagian tidak atau kufur lah. Jadi Allah takdirkan sebagian kufur ya. Masuk neraka. Itu Allah mentakdirkan masuk neraka ada sebabnya kan? Sebabnya adalah hikmah. Ya, jawaban dari semua masyiah Allah termasuk takdir Allah itu adalah hikmah. Jadi ada kebijaksanaan luar biasa di balik itu.
yang kalau tidak disetting begitu justru tidak hakim. Kalau misalnya ada orang mengatakan sebagian manusia itu memilih kekufuran karena hatinya condong pada kekufuran, misalnya, itu benar nggak? Benar, Ustaz. Kalau azallahu qulubahu misalnya. Ya, benar. Tapi kecondongan itu sendiri kan juga proses, yang semua yang ngatur prosesnya ini juga Allah. Ya, Allah menyesatkan mereka karena mereka condong pada kesesatan. Ya, dan Allah menjadikan mereka condong pada kesesatan adalah karena tidak diberikan iman. Tidak adanya iman dalam hati dia, itu ada yang menciptakan atau tidak? Ya, kita tidak diberi iman karena nggak membuka hatinya untuk keimanan, gimana Ustaz? Ya, sama aja, tidak membuka hati di keimanan sama dengan tidak beriman, itu sama aja. Ya. Jadi kita kalau sama saja tidak perlu dijadikan salah satunya sebagai sebab. Ya. Misalnya hari ini siang karena matahari terbit. Kenapa matahari terbit? Karena hari ini siang. Oke. Itu sama saja sebenarnya. Siang itu adalah ketika matahari terbit, kan gitu. Maghrib adalah ketika matahari terbenam. Kenapa ini maghrib? Karena matahari terbenam. Kenapa matahari terbenam? Karena ini maghrib. Nah, itu sama saja, Ustaz. Jadi sebabnya itu adalah karena tidak adanya keimanan dalam diri dia. Kenapa tidak ada keimanan dalam diri dia? Bukan gitu. Pertanyaannya, tidak adanya keimanan dalam diri dia, ini apakah ada penciptanya? Siapa? Salah jawabannya. Tidak adanya keimanan dalam diri dia. Tidak ada, kan tidak ada kita bilang. Ketiadaan iman itu nggak ada penciptanya, namanya juga ketiadaan. Ya kan? Dia hanya kondisi saja. Kondisi tidak di ruangan ini tidak ada mobil, kan gitu ya. Ketiadaan mobil di ruangan ini apakah ada penciptanya? Tidak ada, namanya juga ketiadaan. Tapi kalau ada mobil baru kita bilang adanya mobil ini ada penciptanya atau enggak. Nah, gitu. Jadi yang namanya penciptaan itu hanya kalau kita kenakan ke pembahasan soal sesuatu yang memang ada. Ya, karena makhluk itu sesuatu yang diadakan. Kalau sudah diadakan ya dia ada. Kalau dia nggak ada berarti bukan makhluk. Gitu ya, silakan. Berarti kalau misalnya definisi mati itu adalah berpisahnya ruh dari jasad, itu kurang tepat berarti. Itu tepat, karena mati itu bukan ketiadaan. Ya, alladzi khalaqal mauta wal haya, kan mati itu diciptakan. Kegiatan mati yaitu rohnya dicabut kemudian lepas, itu kan satu bentuk sesuatu yang keberadaan lah, kejadian. Silakan Ustaz. Oke. Waktunya. Nanti terakhir kan alhamdulillah. Ya memang. Karena ini kita punya hak untuk mengatur, mau dilanjutkan. Ya balik ke yang mengatur berarti. Tapi beliau lebih ini. Iya. Ya mudirul jalsa insyaallah. Jadi skenario sesuai skenario. Walaupun udah lewat takdir kauninya, udah lewat sebenarnya. Iya. Mungkin bisa masuk Ustaz ke bias mantik dan mistisisme ya. Baik, ana minta izin supaya baca cepat ya, supaya ini nggak gantung, mungkin sampai 2 menit lah kira-kira ya. Iya. Kita usahakan disiplin, tidak perlu dibahas. Keberadaan alam satu terpisah dari Tuhan. Ini jelas qaul jumhur. Menyatu dengan Tuhan, tidak ada yang menjawab ya. Tidak terpisah dan tidak menyatu. Nah, ini bias kalam. Sudah terpapar. Tapi yang lebih parah semua jawaban salah. Jadi alam ini tidak di luar Tuhan, laisa bainan minal khaliq dan laisa fil khaliq. Nah, itu enggak masuk akal. Ya, enggak masuk akal. Nah, kalau ini apa? Ijma ya. Terjadi pencurian motor oleh si A. Siapakah pelaku pencurian tersebut? Si A. Nah, saya di tempat lain banyak yang menjawab Tuhan. Karena terpapar oleh Asy'ariyah tadi. Ya silakan. Ini kan kalimat-kalimatnya ringkas dan jawabannya. Ya. Mungkin bagi yang menjawab kurang menangkap maksudnya. Bisa menjelaskan maksudnya kalau memilih jawaban ini. Iya. Misalnya ada memilih tidak terpisah dan tidak menyatu misalnya. Tidak terpisah dalam artian pengawasan Allah, ilmu Allah itu melekat. Artinya dia mengubah pertanyaannya. Iya. Bahkan ada daun jatuh pun Allah tahu misalnya. Iya. Tidak terpisah dengan alam Allah.
Itu istilahnya bukan tidak terpisah, tapi tidak menyatu secara gantian. Oh, yang jawaban yang ini. Jawab seperti itu maksudnya. Oh ya. Ilmu Allah nggak terpisah dengan alam. Makanya setiap kosakata di pertanyaan ini punya maksud ya, ada keberadaan alam. Jadi keberadaan dari alam itu artinya wujudul alam. Ya. Itu terpisah atau menyatu. Pilihannya kan di sini antara terpisah atau menyatu, atau tidak terpisah dan tidak menyatu. Bukan apakah bersama Allah atau tidak bersama Allah. Bukan bicara soal ma'iyah. Kalau menyatu kan ma'iyah. Bukan, ma'iyah itu bukan menyatu Ustaz, tapi dibersamai. Dibarengi. Dibarengi dalam arti diketahui atau saling mengetahui ya, atau ditolong atau saling menolong. Menjadi satu Ustaz. Ya, menjadi satu. Berarti satu dengan alam bersama dengan. Bukan, kalau saya bersama Ustaz Ahmad kami nggak menjadi satu. Ini beliau tetap beliau, saya tetap saya. Tapi bersama, gitu ya. Kalau ma'iyah bisa bila ilmi. Tapi ini nggak bicara ma'iyah Ustaz. Ini bicara soal terpisah ataukah menyatu, soal bainunah. Ya kan? Dalam pembahasan salaf kan ada bainun minhu. Nah, membahas soal bainunah, terpisah atau enggak, atau menyatu. Khorijal alam atau enggak. Oke, itu maksudnya Ustaz ya. Ya tidak apa, saya memang paham kadang-kadang kita di pertanyaan yang simpel-simpel itu kurang bisa menangkap ini maksudnya apa. Ya, makanya saya jelaskan sebagai maksud dari apa pertanyaan ini. Ini disepakati, kemudian Zaid memukul Umar tadi sudah jelas ya. Mana yang benar, tapi sayangnya mayoritasnya keduanya salah. Mungkin karena kurang ditangkap arahnya kemana. Ya. Yang satu pemukulan Umar adalah Umar itu sendiri, jelas salah. Ya kan? Pemukulan Umar bukanlah Umar itu sendiri, masa salah? Mestinya betul kan? Kalau yang merah ini betul, maka jawaban ketiga ya nggak benar. Keduanya salah itu nggak benar karena yang dua ini benar. Ya. Jadi ini yang benar, 34,5%. Pemukulan Umar bukanlah Umar itu sendiri. Ya, tapi orang mungkin heran, ngapain bicara masalah begini? Ternyata ada aliran akidah yang menganggap pemukulan Umar adalah Umar itu sendiri. Daraba Zaidun Amr hanya ada Zaid dan Umar. Umar maf'ul ini sama dengan fi'ilnya. Fi'ilnya Zaid. Ya. Kapankah Allah berbicara kepada Nabi Musa? Alhamdulillah mayoritas menjawab setelah Nabi Musa ada. Satu terpapar oleh ilmu kalam. Selalu. Tidak berhenti baik sebelum maupun setelah Nabi Musa ada. Jadi wa ma tilka biyaminika ya Musa. Sudah dijawab masih begitu. Ya, ini jelas tidak masuk akal. Seperti kata Imam At-Tabari tadi, ya. Apalagi ada hadis misalnya innallaha yaghdibul yauma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlu wala ba'dahu wala yaghdab ba'dahu mithlah. Jadi itu ghadab yang hanya hari itu saja. Artinya suatu perbuatan yang bukan hanya hadis, ya dalam bahasa sebenarnya istilah hadis kurang bagus. Tapi hanya dikehendaki saat itu dan tidak lagi dikehendaki setelahnya dengan bentuk ghadab yang seperti itu. Seorang nabi diketahui kebenarannya secara pasti melalui ini sama dengan pertanyaan sebelumnya. Mukjizat maupun tanda lain, alhamdulillah. Ya, di sini sudah benar. Walaupun ada yang menjawab mukjizat saja atau melalui wahyu. Ini tandai tokoh yang sudah pernah antum baca langsung karyanya. Di mana-mana seringnya Ibnu Rushd. Karena Bidayatul Mustahid. Bukan karena tidak apa-apa. Ya. Syekh Abdul Qadir, Masya Allah. Al-Ghunyah, wah ini tingkat tinggi ini. Al-Ghunyah li talibil haq ya saya. Kemudian tidak ada yang menjawab An-Nasafi. Berarti belum ada yang terpapar Maturidi. Tidak ada yang membaca Al-Qushairi. Ya ini salah satu tokoh penting kalau antum ingin tahu buku diktat dasar di tasawuf ya Al-Qushairi. Ya Risalatul Qushairi. Entah saya baca As-Sanusi atau As-Sinnausi kata Syekh Ahmad Al-Anqari. Nah, ini tokoh mutaakhir Asy'ari yang muktamadnya. Jadi Asy'ariyah itu kalau kita bagi fasenya ada fase Abul Hasan Asy'ari ya. Ada fase Al-Juwaini,
ada fase Ar-Razi. Ada 3 fase ini yang besarnya. Al-Juwaini ini membuat perubahan besar, bid'ah besar dalam akidah Asy'ariyah, ya, menjadi mirip dengan Mu'tazilah, dan beliau tokoh pertama yang melakukan takwil dan tahfidz. Takwil di buku Al-Irsyad dan Asy-Syamil di awal hayat, tahfidz di buku Risalah Nizamiyah. Ya, kemudian menjadi sunnah dalam akidah Asy'ariyah. Pada eranya Abu Hasan Asy'ari belum ada. Beliau itu itsbat. Bahkan Al-Baihaqi, ya, satu sedikit di atas letengnya Imamul Haramain ini, isinya itsbat. Hanya saja ada beberapa yang tidak diitsbat. Ya, itu wajar karena memang ada terpapar bias kalamnya. Al-Baqilani itu masih kita bilang masih mirip dengan Asy'ari. Bahkan kata Ibnu Taimiyah dalam bukunya Syarhul Ibanah itu lebih bagus daripada Asy'ari dalam itsbatnya. Gitu. Maka kata Ibnu Taimiyah tidak ada dalam Asy'ari minas sabiqin wal lahiqin afdal daripada Al-Baqilani. Ya. Dan kebetulan juga CS-an dengan orang Hanabilah. Bahkan ketika menulis menjawab Abu Bakar Al-Hambali. Ya, mengaku intisab kepada Hambali. Nah, biasanya Asy'ariyah yang dekat dengan Hanabilah ini yang termasuk kita bilang fudhala'il Asy'ariyah. Ya. Bukan fudhala'il Hanabilah, fudhala'il Asy'ariyah. Ya. Ketika Ar-Razi, nah disitulah masuk kematangan mazhab. Banyak sekali kritik internal oleh beliau. Kita mudah saja membantah akidah Asy'ariyah versi Abul Hasan maupun Al-Juwaini dengan buku-buku Ar-Razi. Termasuk yang rumit-rumitnya ada semua bantahannya oleh Ar-Razi. Bahkan beliau pernah menyepelekan salah satu tokoh Asy'ariyah yang lain, ya, yang dianggap sok jago, padahal saya bisa bantah dengan mudah. Gitu. Dan menyepelekan Al-Amidi, ya, sok bantah Ibnu Sina, saya bantah kamu. Nah itu kedahsyatan Ar-Razi. Makanya itu yang dipegang oleh Ibnu Taimiyah. Beliau sering sekali membantah Asy'ariyah yang lain dengan akwalnya Ar-Razi sendiri. Ya, mereka tidak bisa berkutik, ya. Karena ternyata Ar-Razi juga membantah ini. Itu masa mau menandingi Ar-Razi, ya, tokoh yang dianggap paling besar. Nah, zamannya As-Sanusi kembali lagi. Beliau sangat tidak suka dengan Ar-Razi, ingin kembali ke era Al-Juwaini. Sehingga akidah-akidah yang ada itu kebanyakan rumusan Sanusi versi turunan dari Al-Juwaini. Makanya ada akidah 20 sifat. Wujud kitam baqa mukhalafatul hawadis, ya, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, terus kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basor, kalam, terus apa? Qadirun. Kenapa sudah ada kudroh kemudian ada qadirun? Sudah ada kalam, ada mutakalliman. Lengkapnya mutakalliman itu kaunuhu mutakalliman. Ya, makanya di mansub itu karena merupakan khobar dari kana. Apa bedanya antara Allah punya sifat kudroh dengan kaunuhu qadiron? Ini bid'ah juga dalam akidah Asy'ariyah. Ya. Menurut Abu Hasan Al-Asy'ari tidak ada bedanya. Ya, Allah punya sifat kudroh dengan Allah yakunu kana qadiron itu sama. Gitu. Nah, ini banyak orang Asy'ari tidak tahu. Dikiranya akidah Asy'ari itu akidah 20. Padahal itu akidahnya Sanusi, rumusan dari Al-Juwaini yang menetapkan adanya ahwal. Ahwal itu begini. Ya, sifat yang tidak ada sekaligus tidak tiada. Pusing lagi. Tidak ada sekaligus tidak tiada. Itu Abu Hasan Al-Asy'ari enggak suka yang begitu-begitu. Sekaligus tidak tiada. Laisa maujudan wala ma'duman, lakinnahu tsabit. Tidak ada tapi juga tidak tiada. Nah, makanya ditentang. Itu ada Kasbul Asy'ari dan Ahwal Abu Hashim, ya, dan Tufratun Nadham. Ini 3 kemustahilan dalam dunia kalam dan filsafat. Asy'ariyah dapat 2 sekarang. Dapat teori kasab, dapat teori ahwal. Nah, makanya Syekh Al-Azhar As-Sabiq, ya, Syekh Al-Bajuri itu menolak konsep sifat 20. Nah, coba antum bicara ke orang NU, ya, sifat 20 ini ditolak oleh Syekh Azhar. Dan ada buktinya, ya, bahwa sahih al-hal wa annal hala muhal. Ya, bahwa hal itu tidak sah, padahal itu yang dianut Al-Sanusi, bahkan dianut orang-orang sampai zaman sekarang. Saya setiap kali nanya ke teman-teman Nahdliyin, apa bedanya sam'un dengan sami'an?
Nggak ada yang bisa jawab. Berarti antum selama ini hanya didendangkan saja sebelum qomat subuh, mengganggu orang yang sholat sunat, sementara tidak paham bedanya. Memperjuangkan akidah Ahlussunnah itu sifat 20. Padahal ternyata 7 dari yang 20 itu bermasalah. Gitu. Nah, ini ya, karena waktunya tinggal 5 menit. Coba dijelaskan bedanya. Jadi bedanya begini, ada satu konsep bahwa kita, ini konsepnya Bakilani di salah satu qaulnya, kemudian diikuti Al-Juwaini, ya. Kemudian diresmikan oleh As-Sanusi. Ada hal itu maksudnya apa? Oh, kita tidak bisa otomatis menetapkan Allah itu punya sifat kudroh, ya, kalau tidak ada alasannya. Alasan yang paling dekatnya. Ya, bukan alasan jauh bahwa ada alam sehingga alam ini butuh pencipta. Pencipta tidak mungkin kalau tidak punya kudroh, kan begitu. Nah, ada kondisi dulu Allah ini qadirun, ya, sehingga punya sifat kudroh. Kalau bagi Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, bahwa Allah qadirun dengan bahwa Allah punya sifat kudroh itu sama. Bukan dua hal, ya seperti halnya maghrib dengan matahari terbenam lah. Itu sama saja, tidak perlu ya hari ini terjadi 2 peristiwa penting. Yang pertama masuk waktu maghrib, yang kedua matahari terbenam. Itu kan sama, maghrib dengan terbenam itu nama lainnya adalah itu. Nah, itu. Kalau dalam perspektif Ahlussunnah lebih cantik lagi. Kita punya konsep asma, punya konsep sifat. Qadir itu isimnya Allah, sifatnya dinamakan kudroh, selesai masalah. Gitu. Ya, simple, kita menetapkan isim Allah itu, kita juga menetapkan sifat Allah itu. Dan karena ini isim husna, ya, isim yang ahsan, bagian dari asma husna, dan kudroh itu adalah sifat yang mulia, maka dua-duanya bisa digunakan untuk doa dan pujian. Ya qadir misalnya, atau a'udzu biqudratika, ya, a'udzu billahi wa 'azamatihi atau wa qudratihi, ya, min syarri ma ajidu wa uhadir, bisa digunakan untuk doa. Beda dengan sifat-sifat yang tidak mutlak pujian. Misalnya apa? Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ini tidak layak untuk digunakan, ini bukan isim husna, bukan bagian dari asma husna, maka tidak layak untuk nusni bihi 'ala Allah. Tidak boleh kita berdoa ya khairul makirin. Ya. Karena bukan nama yang bagus. Termasuk yang dikritik oleh Ibnu Taimiyah itu nama Al-Muntakim. Inna minadh dhalimina muntakimun. Ada kaitannya dengan zalimin. Ya, jangan dilepaskan. Jangan berdoa itu ya muntakim. Namanya enggak bagus. Apalagi ya mustahzi. Ini nama yang enggak bagus, yang tidak digunakan untuk doa, hanya digunakan untuk ikhbar. Ya. Khobar, sama seperti maujudun dan syai'un. Allah itu maujud, ya. Allah itu syai'un. Tapi kita tidak mengatakan ya syai'. Itu kurang ajar ya. Wahai sesuatu. Seperti doanya orang tasawuf, ya huwa. Ya man laisa huwa illa huwa. Nah, ini tidak ada artinya, tidak ada pujiannya. Semua yang kita masukkan dalam doa itu walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dengan nama-nama yang maksimal itu. Jangan ya maujud. Termasuk ya ada 2 sifat dalam sifat 20 yang tidak merupakan asma husna. Apa? Muridun dan mutakallim. Gak bisa kita ya mutakallim. Hatta syaitan yatakallam. Ya murid, hatta Fir'aun yurid. Ya kan, tidak ada pujiannya. Beda dengan ya qadir, ya alim. Maka tidak ada dalam Quran sifat nama Allah al-mutakallim atau al-murid. Adanya itu waman asdaqu minallahi qila, waman asdaqu minallahi haditha. Harus disifati dengan asdaqul qailin atau inna asdaqal hadithi kitabullah. Itu bisa digunakan untuk memuji Allah. Ya. Iradah juga begitu. Gak hanya sekedar yang maha menghendaki, bisa jadi menghendaki yang buruk, kan begitu. Sama seperti ya fa'il, tidak boleh.
Ya, tapi kalau fa'alul lima yurid, nah di situ nampak kemahakuasaan Allah. Allah setiap kali menghendaki pasti akan dilakukan dan terjadi, menunjukkan sifat kudrah atau menunjukkan sifat baiknya, yaitu sifat baik, al-hakim, yang maha bijaksana. Itu berarti hanya menghendaki hal-hal yang mulia. Nah, seperti itu ya. Hubungan kudrah dengan tiada tadi tidak ada dan dia tidak tiada. Hubungan sifat kudrah. Ya, yang dimaksud dengan hal itu bukan sifat kudrah, tapi kaunuhu qadiran itu. Kaunuhu qadiran itu bagi Asy'ariyah, Al-Juwaini dan As-Sanusi itu bukan sifat. Ya, kalaupun disebut sifat, dia bukan sifat tsubutiyah. Tapi juga bukan sifat salbiyah. Juga bukan sifat adamiyah. Terus sifat apa? Sifat tsubutiyah. Nah, jadi sabit tapi tidak maujud. Pokoknya nggak masuk akal, Ustaz. Jadi jangan berusaha dipahami. Makanya jangan ditanyakan, Ustaz. Yang penting kita tahu maksudnya gitu. Barakallah. Ini sudah sudah habis waktunya ya. Sudah habis waktunya. Dan tadi memang tidak banyak yang ingin saya sampaikan soal pengaruh dalam mantik pengaruh mantik dan mistikisme. Mistikisme itu tasawuf itu. Ke dalam epistemologi, artinya dalam ilmu pengetahuan. Salah satu intinya yang mencolok adalah mantik itu seringkali mempersoalkan definisi. Ya, definisi suatu apa saja harus didefinisikan dan definisinya harus ketat. Itu kalau tidak ketat belum sah. Padahal tujuan definisi itu yang penting jami' mani. Tidak harus menghasilkan al-jins, al-qorib dan al-fasl. Yang dia termasuk zatiyat bukan arodiyat, itu sesuatu yang rumit. Nah, jadi intinya adalah mantik itu punya pengaruh merumit-rumitkan hal yang sebenarnya mudah. Seperti Rasulullah mendefinisikan ghibah. Apa definisi ghibah? Dzikruka akhoka lima yakroh. Cukup dua unsur yang membuat jami' mani. Antum menyebut-nyebut saudara dengan sesuatu yang dia nggak suka, sudah selesai. Ya. Nggak harus dengan yang rumit-rumit seperti Khalifah Umar mendefinisikan khomer, ma khomarol aklah. Ya, sudah selesai. Nah, yang penting orang paham, itulah gunanya definisi. Ya. Nah, ini diceritakan, antum bisa baca lebih lanjut ya karena kita tidak membahas ini. Antara lain di bukunya ini, bukunya Syekh Asy-Syarif Hatim Al-Auni. Ya. Ketika beliau masih nulis yang bagus-bagus. Kalau tulisan beliau akhir-akhir tentang akidah banyak yang kacau. Ya, bahkan kadang-kadang kita nggak percaya kok beliau begitu tulisannya, kayak nggak pernah belajar akidah. Soal kalamullah dan sebagainya. Ya, informasinya kacau balau. Tapi buku ini bagus. Ketika beliau nulis Al-Manhaj Muqtarah, termasuk ketika nulis manhajnya Abul Hasan Al-Asy'ari dibandingkan dengan muhaddisin dalam soal khobar wahid dan pembagian antara akhbar, ahad dan mutawatir. Ya, itu beliau sampaikan sebagai salah satunya bahas salafi saat itu di Muktamar Asy'ariyah di Kairo. Ya, antum hadir nggak waktu itu? Itu Al-Azhar mengadakan Muktamar Asy'ariyah. Ya, yang diundang dari perwakilan salafi hanya Syekh Syarif Al-Hatim Al-Auni. Di situ beliau membuktikan bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari tidak mensyaratkan mutawatir untuk mendatangkan ilmu dan keyakinan. Ya, beliau tidak mensyaratkan itu, dan di berbagai macam kitabnya beliau buktikan. Ya, salah satunya di sini di buku Al-Manhaj Muqtarah ini tentang ilmu hadis. Ya, beliau menjelaskan ini bagian pentingnya. Antum bisa download dan baca ya. Ya, misal ta'athur ulumis sunnah bi usulil fikhi min khilal nafidatiha tsaniyah li ta'thir alaih. Contoh pengaruh kalam masuk ke usul fikih, lalu dari usul fikih masuklah ke ilmu hadis. Nah, salah satu contohnya adalah pembagian hadis menjadi ahad mutawatir. Itu tidak ada di zaman Imam Ahmad, tidak ada di zaman Imam Ats-Tsauri. Ya, baru ada belakangan masuk melalui Al-Khatib Al-Baghdadi. Lalu dilanjutkan oleh Ibnu Shalah dan seterusnya. Apalagi Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis Nukhbatul Fikr diawali dengan konsep ini yang sebetulnya bukan konsepnya ahlul hadis. Ya, dan mengandung banyak persoalan. Ini contohnya. Kemudian Shaunul Mantiq ini bukunya Imam As-Suyuti. Ya, meringkas kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang Masya Allah diterbitkan oleh Al-Azhar. Ya. Jadi Al-Azhar ini kampus yang unik ya.
terkenal-kenal Asy'ariyah, tapi ada masa-masa di mana justru Al-Ifraj an Kutubi Syekhul Islam, itu era ini diterbitkan oleh Majma' Buhus Islamiyahnya Al-Azhar, diberi pengantar oleh Syekhul Azhar saat itu, ya. Beliau menceritakan di sini sebab dari, nah ini kalau antum baca sejarahnya, sebab masuknya filsafat ke dunia Islam. Oh, taib. Nah itu ya. Taib. Jadi intinya yang saya sampaikan di keterpengaruhan ini, ya, bisa antara lain dilihat contohnya di 2 buku ini, ya. Dan yang paling besar tadi tentu persoalan teologi, ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada kesalahan atau pertanyaan bisa disampaikan ke saya, ya, di luar forum, ya. Oh, taib, insyaallah. Barakallahu fikum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. In kana hunaka shawabun faminallahi wa taufiqih, wa in kana hunaka khata'un faminni wa minasyaiton. Wa astaghfirullah ala dzalika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.